Ingat jadwal terbaru. Setiap hari Jumat libur bos ya. Terima kasih. Seni Gila 9 Agung Sisen 34. Di kaki gunung Menara Pedang. Xiao Suesimei menutupi dadanya dengan kedua tangan, menatap ke atas ke arah tangga batu yang panjang, menantikan dengan penuh harap. Hari sudah malam, aku ingin tahu bagaimana kabar kakak Chen sekarang. Dugu Chong mengerutkan kening, memandang sosok mungil Xiao Suesimei yang gemetar tertiup angin, dan menghela napas dalam hati, sepertinya Xiao Suesimei benar-benar menyukai kakak Chen, tetapi sayangnya, kakak Chen memiliki perasaan yang dalam terhadap Nona Qin Yao. Ini pasti akan membuatnya sangat menderita. Aku benar-benar kasihan padanya. Hanya berpikir. Terdengar tawa sinis, hehe, kebetulan sekali kalian berdua, apakah kalian berencana mengambil mayat War Tiger? Kalian memang tahu diri kalian sendiri. Mengikuti suara itu, dia berbalik dan melihat itu adalah Dugu Feiyang. Dugu Chong segera bertanya dengan marah, Dugu Xiaojian, apa yang kau lakukan di sini? Apakah ini rumahmu? Kenapa aku tidak boleh masuk? Dugu Feiyang mencibir. Berhentilah mengganggu pemandangan tuan muda, aku merasa jijik hanya dengan melihatmu sekarang. Ekspresi Dugu Chong menunjukkan rasa jijik. Sampah yang dikalahkan oleh tanganku, apa yang kau pura-pura lakukan di depanku? Dugu Feiyang menatap dingin, memperhatikan Xiao Suesimei yang berdiri diam, memandang ke arah menara pedang. Wajah Dugu Feiyang tampak muram, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Xiao Suesimei, menyerah saja, tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 3 jam di tingkat kedua menara pedang, harimau perang pasti akan mati. Candaan, ini sudah malam, kakak harimau pertempuran sudah lebih dari 3 jam. Bahkan jika kau ingin memukul seseorang saat mereka terjatuh, setidaknya gunakan otak babimu untuk berpikir dulu. Aku benar-benar khawatir dengan IQ-mu. Dugu Chong mengejek. Kau, Dugu Fei yang sangat marah, dan memang benar sudah setidaknya 6 jam berlalu, dan tidak ada pergerakan dari menara pedang. Tapi dia tetap tidak mau menerimanya, dan berkata dingin, mungkin harimau perang tewas di mata air kuning 3 jam yang lalu, dan alasan tidak ada kabar mungkin karena mereka menunggu untuk mengumumkannya besok. Mengatakan kau bodoh itu benar-benar bodoh. Melihat fitur wajahmu yang rumit, mustahil untuk menyembunyikan kecerdasanmu yang rendah. Dugu Chong mengejek, kurasa kau tidak takut pada kakakku, kan? Kalau begitu jangan khawatir, jika dia berhasil menerobos, dia pasti akan datang untuk membalas dendam padamu, tunggu saja sampai kau ditampar. Dugu Chong, berhentilah bersikap sombong di depanku. Sekalipun Lin Chen beruntung bisa menembus pertahananku, aku tidak takut padanya. Jika dia berani menantangku, aku akan mengajarinya bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Kata Dugu Chong dengan marah. Haha, aku tertawa, kau dan si Mahao Tian, orang hina itu, sama saja. Karena kakakku bisa menghadapinya, tentu saja dia juga bisa menghadapimu, dasar bajingan. Dugu Chong tertawa mengejek dan berkata, jangan merasa tak terkalahkan hanya karena kau menyandang gelar jenius nomor 1 di Aula Xuanhu. Aku, Dugu Chong, adalah orang pertama yang tidak menganggapmu penting. Jangan berpuas diri di sana, jika kau berani menerima tantangan kakak harimau pertempuran, dia akan mengajarimu bagaimana bersikap dalam hitungan menit. Dugu Fei yang sangat kesal dan tidak sempat berbicara, Dugu Chong langsung menyerang, apa yang kau tatap? Berhenti bicara omong kosong, Xiao Suesimei tidak akan mengganggumu. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat pergi. Saat kakakku keluar besok, dia pasti akan menyambutmu dengan baik. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu aku akan menunggu. Dugu Fei yang menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, dan berkata dingin, tapi kurasa Lin Chen, anak itu, mungkin tidak akan melihat matahari besok. Pergi sana, pergi secepatnya, melihatmu seperti melihat contoh negatif, menjijikkan sekali. Makian Dugu Chong. Kau akan menyesalinya, sampai jumpa lagi. Dugu Fei yang mendengus dingin, merasa bosan, dan mengibaskan lengan bajunya sebelum pergi. Dasar orang yang tidak tahu malu, tuan muda merasa terkekang, tapi kau malah menemukan sesuatu yang menyenangkan untukku. Sekarang aku merasa jauh lebih nyaman. Dugu Chong mendengus marah. Jika dia bukan lawan Dugu Fei yang, dia pasti sudah mulai berkelahi. Di dalam menara pedang. Hosh, hosh, gelombang. Hujan pedang yang dahsyat, seperti mesin jahit, menusuk jantung bola-balik, pedang demi pedang. Lin Chen tetap tak bergerak, hatinya sekeras batu. Heart Piercer juga sedang menyempurnakan hati. Di tengah kehancuran formasi pedang Suxin, Lin Chen tidak dikalahkan, tetapi tekadnya menjadi semakin kuat. Ditempa 100 kali menjadi baja, bahkan hati yang rapuh pun dapat ditempa menjadi baja. Saat ini juga, wujud dan jiwa Lin Chen selaras, hatinya seperti air yang tenang, dan dia benar-benar hening. Dia perlahan memasuki keadaan yang lebih baik, memusatkan pikirannya, jiwanya mengembara ke segala arah, memasuki keadaan yang menakjubkan, perlahan mengosongkan pikirannya, rasa sakit yang dia derita menjadi semakin ringan, memungkinkan rasa sakit tak berujung dari formasi pedang Suxin menembus hatinya. Ini. Keempat tetua aula saling memandang dengan sangat terkejut. Ini jauh melampaui harapan mereka. Mereka merasa bahwa ini sama sekali bukan hukuman bagi Lin Chen, melainkan memberinya kesempatan besar. Apakah dia memasuki keadaan persatuan langit dan manusia, memandang rendah segalanya? Dugu Yun terkejut dalam hati, menatap pedang tunggal, yang memiliki ekspresi tenang dan sedikit tersenyum. Dia benar-benar yakin, visimu lebih baik daripada orang tua ini, kau berpikir jangka panjang. Hehe,
Sebenarnya, aku juga menghargai potensi dan bakatnya, aku hanya mengambil risiko secara kebetulan. Solitary Sword tersenyum tipis. Sebuah pertaruhan. Du Guyun terkejut dan tak bisa berkata-kata, kau hanya berjudi dengan santai, tapi dia mempertaruhkan nyawanya. Hosh, hosh, gelombang. Pedang demi pedang, tanpa henti, menusuk pikiran Lin Chen dengan keganasan yang luar biasa. Wajah Lin Chen tampak tenang, tanpa celah, kalem dan tak terganggu, tanpa rasa sakit atau gatal. Hatinya bagaikan gunung besar yang telah berdiri selama ribuan tahun, tak tergoyahkan, mampu bertahan dari kehancuran dan amukan badai, tetap berdiri teguh dan tak tergoyahkan. Memurnikan hati, memurnikan hati. Di bawah serangan berulang-ulang dari formasi pedang Suxin, seolah-olah ditempa dan diperkuat berulang kali, tekad Lin Chen menjadi semakin kuat dan tangguh. Tidak ada yang bisa menggoyahkan hatinya. Hati bagaikan pedang, pedang bagaikan hati. Lin Chen diam-diam memahami, teknik tanpa batas muncul di benaknya. Pada hari itu, Lin Chen, dengan mutiara spiritual mistik, beruntung mewarisi dao pedang tertinggi Xuan Yue Dao Ren, tetapi pada saat itu, kesannya sangat samar, namun kenangan ini sudah terkubur dalam-dalam di benak Lin Chen. Sekarang, di bawah rangsangan formasi pedang Suxin, Lin Chen memasuki keadaan yang menakjubkan, dan gambar-gambar yang kabur muncul kembali. Pedang bukanlah pedang, bentuk bukanlah bentuk, hati adalah pedang, pedang bagaikan hati, pedang memiliki jiwa, jiwa adalah hati, ikuti keinginan hati, pedang melahirkan tanpa batas. Saat ini juga, Lin Chen benar-benar melupakan rasa sakit, melupakan segala sesuatu di dunia luar, membenamkan dirinya dalam kehampaan, pikirannya mengembara dalam misteri yang tak terbatas. Seolah-olah tubuhnya, hatinya, dan bahkan jiwanya telah berubah menjadi pedang tajam yang tak tertandingi dan tak terkalahkan. Perlahan-lahan, dalam pikiran Lin Chen, wujud dan jiwa menyatu, sebuah bentuk pedang lahir dari hati, dan teknik pedang magis dan mendalam ditampilkan sepenuhnya. Jika tubuh tidak bergerak, hati pun bergerak, yang tanpa bentuk pun memiliki bentuk. Hati bagaikan pedang, pedang bagaikan hati. Hati bagaikan pedang, pedang bagaikan hati. Hati bagaikan pedang, pedang bagaikan hati. Seiring pemahamannya semakin mendalam, tekad Lin Chen menjadi semakin kuat, bahkan menjadi sekuat dan setajam pedangnya. Tiba-tiba, Lin Chen tiba-tiba membuka matanya, matanya bersinar terang, seperti bintang, tajam dan tanpa batas. Seolah-olah dia bisa melihat menembus semua kejelasan di dunia, memahami yin dan yang kehidupan dan kematian, dan misteri yang tak terbatas. Izinkan aku, 10.000 pedang akan menusuk jantungku. Lin Chen meraung. Suara ini. Hal itu tampaknya telah membuat formasi pedang Suxin marah, dan ki pedang yang tak terbatas menyapu badai, berputar-putar di sekitar Lin Chen, berdesis dan mengamuk. Lin Chen berada di inti badai ki pedang, mengaburkan sosoknya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia gila? Terlalu sombong. Dia hanya mencari kematian. Keempat tetua aula itu ketakutan, masih berharap Lin Chen akan mati karena serangan penembus jantung, tetapi mereka menyaksikan kekuatan Lin Chen berulang kali, dan menderita pukulan hebat berulang kali. Sekarang hati Lin Chen tidak tertusuk, tetapi hati mereka hampir hancur karena terkejut. Du Guyun juga terkejut, ia menahan diri untuk waktu yang lama, dan tak kuasa menahan tawa terbahak-bahak, haha. Lin Chen ini benar-benar tidak mengecewakan Pak Tua ini. Meskipun dia agak sombong, mengapa Pak Tua ini sangat menyukai temperamennya yang sulit diatur? Karena dia seekor naga, dia seharusnya terbang ke langit. Ekspresi Du Guyun terharu, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Gemuruh, gelombang. Badai ki pedang mengamuk, seperti murka guntur surgawi, ki pedang yang tak berujung, seperti badai dahsyat, mengarah ke dada Lin Chen, seperti bendungan yang jebol, mengalir masuk satu demi satu. Hosh, hosh, gelombang. Energi pedang yang dahsyat seperti gelombang pasang menyerbu pikiran Lin Chen. Tapi kali ini, energi pedang itu tidak menembus hatinya, melainkan diserap dan dimurnikan oleh hati Lin Chen. Seperti salju musim semi yang bertemu dengan terik matahari, energi itu langsung meleleh menjadi ketiadaan di dalam pikirannya. Astaga, apa yang kulihat? Formasi pedang Suxin tidak menghancurkan hatinya. Menyerap dan memurnikan, menyerap dan memurnikan, dia menyerap dan memurnikan formasi pedang Suxin. Formasi pedang Suxin pada awalnya dirancang untuk menusuk jantung, bagaimana mungkin jantung itu sendiri digunakan oleh jantung? Keempat tetua aula itu ketakutan, tercengang, dan tak bisa berkata-kata. Mereka sudah benar-benar mati rasa karena syok, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan apakah yang mereka lihat adalah manusia atau monster. Menyempurnakan hati dengan pedang, hati menjadi sekuat pedang, jalan menuju hati pedang terkuat. Wajah Du Guyun dipenuhi kengerian. Dia sudah mencapai alam hati pedang setengah langkah, tetapi sekarang dia benar-benar telah melangkah melewati ambang batas ini. Solitary Sword mengatakannya dengan ringan, tetapi hatinya sangat bersemangat. Penampilan Lin Chen benar-benar melampaui harapannya, sungguh menakjubkan. Hosh, hosh, gelombang. Ki pedang tak berujung, diserap dan dimurnikan ke dalam hati, menempa hati dengan pedang, ditempa 100 kali menjadi baja, keadaan hati yang ekstrim, abadi dan tak dapat dihancurkan. Hati bagaikan pedang, pedang bagaikan hati, hatiku adalah pedangku. Lin Chen meraung, matanya setajam pedang, cahaya dingin menusuk udara. Uset, gelombang.
Pedang api merah tiba-tiba melesat keluar, seperti roh atau ular, melepaskan diri dari batasan bentuk, mengikuti keinginan hati, lentur dan bebas. Keahlian pedang. Menggunakan hati sebagai pedang, mengendalikan pedang dengan hati. Penembus hati, gelombang. Lin Chen berteriak keras, dan pedang api merah berubah menjadi kilatan petir, dipancarkan dari jantungnya, merobek aliran udara spasial, melayang ke segala arah, ki pedang menari-nari. Seolah-olah memiliki mata, pedang itu dapat ditarik dan dilepaskan dengan bebas, melayang ke segala arah. Kembalikan ke sarung pedang. Ujung yang tajam itu berkilat dan berputar kembali, seketika kembali ke sarungnya, dan aura itu langsung terkendali. Segera setelah itu, Lin Chen duduk bersila dan kembali memasuki keadaan meditasi dan pemahaman. Dan formasi pedang Suksin yang berkeliaran di ruang angkasa tampaknya telah lenyap menjadi ketiadaan, menghilang sepenuhnya dan tuntas, seluruh ruang rahasia tiba-tiba menjadi sunyi. Di luar, kecuali Solitary Sword, Du Guyun dan empat tetua aula tampak seperti patung kayu, wajah mereka kosong dan sangat terkejut. Terutama empat tetua aula, wajah mereka kaku, seolah-olah tercekik, tidak bisa bernapas. Menakutkan. Lin Chen tidak hanya menembus formasi pedang Suksin, tetapi bahkan menyerap dan memurnikan formasi pedang Suksin, menembus ke alam hati pedang tingkat keberhasilan kecil dalam satu kali serangan. Alam hati pedang. Kemampuan untuk menghancurkan hati musuh dan mengendalikan pedang. Ini adalah keterampilan pedang yang hanya dapat dipahami di alam Lingwu. Namun, Lin Chen menentang logika alam dan menguasai keterampilan pedang yang tertinggi dan luar biasa. Lagi pula, ada banyak jenis alam hati pedang, dan Lin Chen memurnikan hatinya dengan menyerap formasi pedang Suksin, sehingga teknik hati pedang yang dia pahami jauh lebih kuat dan lebih mendalam daripada yang dimiliki oleh kultivator pedang biasa. Bab 332. Pagi berikutnya, matahari terbit bersinar terang. Di kaki gunung menara pedang. Du Guchong tetap diam sepanjang malam, wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan ketidakberdayaan, diam-diam menemani Du Gusue yang berdiri di sana sepanjang hari. Angin bertiup, dan sosoknya tampak kesepian. Du Guchong menghela napas dalam hati, lalu melangkah maju dan berkata, Xiao Sui, memasuki menara pedang dilarang. Sekarang waktunya telah habis, apakah kakak Chen masih hidup atau sudah mati akan diputuskan di Aula Suci. Mari kita pergi dulu, mungkin kakak Chen akan menunggu kita di Aula Suci. Benarkah? Tanya Du Gusue sambil menoleh, matanya merah dan wajahnya tampak pucat. Bahkan aku pun sangat percaya pada kakak Chen. Karena kau sangat menyayanginya, seharusnya kau lebih percaya padanya lagi, kata Du Guchong dengan serius. Aku tidak melakukannya, aku hanya terlalu mengkhawatirkannya, wajah Du Gusue yang lembut memerah. Kau tak perlu menjelaskan, aku mengerti isi hatimu. Jangan khawatir, jika kakak Chen diberkati dengan keberuntungan besar kali ini dan berhasil melarikan diri, aku akan membantumu menasihatinya lebih banyak di masa depan, Du Guchong tersenyum. Dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Aku tidak pernah berharap untuk mendapatkan hatinya. Selama aku melihatnya baik-baik saja dan bahagia dengan wanita yang dicintainya, itu sudah cukup. Wajah Du Gusue merona saat dia berkata dengan lembut, baiklah, Chong Sikyong, ayo pergi. Oke. Du Guchong mengangguk sedikit. Tepat sebelum pergi, keduanya melirik sekali lagi ke menara pedang yang diselimuti kabut. Di luar menara pedang, Solitary Sword dan yang lainnya berdiri diam seperti patung batu sepanjang malam. Tiba-tiba, Solitary Sword melirik empat tetua aula yang terkejut dan sangat terpengaruh, lalu berkata dengan tenang, 1 hari telah berlalu. Akankah empat tetua terus mengawasi? Mendengar ini, keempat tetua balai itu tersadar dari lamunannya dan membungkuk dengan hormat, sambil berkata, kami tidak akan berani. Solitary Sword melirik mereka dan berkata dengan suara berat, Tuan tahu apa yang kalian pikirkan sekarang. Kalian mungkin berpikir Tuan sedang menunjukkan pilih kasih, bukan? Kalau begitu, kalian harus berpikir dengan hati-hati. Memasuki formasi pedang Suksin ini hampir pasti berujung pada kematian. War Tiger mampu bertahan hidup, tanpa bergantung pada bantuan eksternal apapun, sepenuhnya karena kemampuan dan tekadnya sendiri untuk bertahan hidup. Ini adalah sesuatu yang dia perjuangkan dengan nyawanya sendiri. Ya, kami mengerti. War Tiger memiliki bakat luar biasa dan pemahaman mendalam tentang Dao Pedang. Kemampuannya untuk menjadi murid Paviliun Penjinak Hewan Buas kita benar-benar merupakan berkah bagi Paviliun Penjinak Hewan Buas kita. Itu adalah akibat dari pikiran sempit dan pandangan pendek kami. Saat kembali kali ini, kami pasti akan mendisiplinkan putra-putra kami dengan tegas. Keempat tetua aula membungkuk dengan hormat, sudah sepenuhnya yakin. Meskipun mereka berharap Lin Chen akan mati di formasi pedang Suksin, dan hukuman ini memang hukuman yang nyata, dia diberkati dengan keberuntungan besar. Siapa yang bisa mereka salahkan? Arena bela diri suci. Tempat itu sudah dipenuhi orang, bergemuruh dengan kegembiraan. Di platform yang tinggi, Sima Tianyun dan para ketua aula serta para tetua dari berbagai aula sedang menunggu kabar baik. Batas waktu 1 hari telah berlalu. Aku ingin tahu bagaimana kabar War Tiger. Bagaimana mungkin dia bisa seperti itu lagi? Tingkat kedua menara pedang ini, meskipun disebut ujian Dao Pedang, pada dasarnya tidak berbeda dengan hukuman mati. Sungguh disayangkan bagi seorang jenius seperti dia. Seandainya dia sedikit lebih terkendali dan rendah hati, dia tidak akan menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam jurang keputusasaan. Benar sekali, sepanjang sejarah, hanya ada sedikit jenius yang mampu bertahan selama 3 jam di formasi pedang Suksin.
Terlebih lagi, War Tiger harus bertahan di formasi pedang Zuxin selama seharian penuh. Dia mungkin sudah binasa secara fisik dan mental. Awalnya, saya mengira bahwa mengingat pujian tinggi Lord Solitary Sword untuk War Tiger, dia akan menunjukkan keringanan hukuman. Saya tidak pernah menyangka hukuman seberat ini akan dijatuhkan kepada War Tiger. Ini benar-benar adil dan tidak memihak. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat dan antusias. Beberapa merasa menyesal dan iba, beberapa merasa senang, dan beberapa merasa sangat puas. Adapun Sima Haotian dan yang lainnya, wajah mereka tampak muram. Selama mereka belum menerima kabar kematian Lin Chen, mereka tidak akan merasa tenang untuk melanjutkan kultivasi mereka. Saat itu, Dugu Chong dan Dugu Sue, dengan ekspresi muram, memasuki arena bela diri suci. Waktu telah habis, tetapi mereka tidak melihat tanda-tanda Lin Chen di panggung tinggi, dan hati mereka terasa tegang. Tubuh Dugu Sue yang ramping bergoyang, dan dia hampir jatuh. Xiao Sue Si Mei, jangan khawatir. Tidakkah kau lihat bahwa ketua Aula Jian dan yang lainnya belum muncul? Kakak Chen mungkin tidak memiliki kesempatan sama sekali, Dugu Chong segera menghiburnya, tetapi hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Itulah formasi pedang Zuxin. Jika Lin Chen hanya tinggal beberapa jam, mungkin masih ada harapan, tetapi tinggal selama seharian penuh sama saja dengan hukuman mati bagi Lin Chen. Oleh karena itu, Dugu Chong sama sekali tidak memiliki kepastian atau kepercayaan diri di dalam hatinya. Ia hanya sedikit lebih kuat dari Dugu Sue. Ia menekan rasa sakit dan kesedihan di hatinya dengan erat. Lihatlah peri kecil itu. Gelombang baru sehari berlalu, dan wajah peri kecil sudah begitu pucat. Sungguh memilukan. Harimau perang ini sungguh tidak tahu berapa banyak keberuntungan yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun hingga membuat peri kecil begitu sedih untuknya. Jika itu aku, hanya mendapatkan sedikit kebaikan dari peri kecil saja sudah cukup untuk tidak menyesal dalam hidup ini. Namun, dilihat dari ekspresi mereka, sepertinya War Tiger benar-benar tanpa harapan. Sejak awal memang tidak ada harapan. Bahkan jika dia secara ajaib selamat, dia akan mengalami penyimpangan ki atau menjadi mayat hidup. Lebih baik dia mati saja dan bebas. Kerumunan itu berdiskusi dengan suara berbisik. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lin Chen masih bisa bertahan di bawah formasi pedang Zuxin. Mereka hanya merasa menyesal dan berpikir bahwa itu tidak sepadan untuk Dugu Sue. Di tengah keramaian, wajah Dugu Fei yang tampak muram. Di antara kerumunan orang, pandangannya tertuju pada Dugu Sue, dan dia berkata dengan kesal, Xiao Sue Si Mei. Kita tumbuh bersama, kekasih masa kecil. Dari kecil hingga dewasa, aku selalu melindungimu dalam segala hal. Mengapa harimau perang ini, yang baru saja memasuki hidupmu, mencuri hatimu dan membuatmu begitu sedih? Apakah ini adil bagiku? Lupakan saja, dengan kematian War Tiger hari ini, kau juga akan menyerah. Tapi perasaanku padamu sama sekali tidak akan berubah. Apa yang tidak bisa diberikan War Tiger padamu, bisa kuberikan. Dugu Fei yang terus berpikir dalam hati. Dan di antara kerumunan besar itu, ada sosok anggun yang hatinya juga dipenuhi kesedihan. Dunia yang kejam, aturan sekte yang ketat, hukum rimba. Wajah si Matian Ki muram, dan dia menghela napas sedih. Aku sudah menasihatinya sejak lama agar tidak terlalu pamer dalam tindakannya. Kau tidak bisa melawan kekuatan yang besar. Tiba-tiba, berkas cahaya melesat di udara. Mereka sudah datang. Seluruh arena seketika menjadi hening, menahan napas. Hah! Jantung Dugu Sue dan Dugu Chong berdebar kencang. Di platform yang tinggi, para ketua dan tetua dari 4 aula memiliki wajah yang cerah, berpikir bahwa berita yang mereka bawa pasti akan baik. Aku tidak punya keinginan atau tuntutan sekarang, aku hanya ingin mendengar kabar kematian harimau perang. Sima Haotian menggertakkan giginya dan berkata, kau bahkan tak perlu memikirkannya, tak seorang pun bisa bertahan seharian penuh di formasi pedang Zuxin. Lu Feipeng merasa gembira, selama ia mendengar kabar kematian Lin Chen, semua ketidaknyamanannya akan lenyap. Sayang sekali aku tidak bisa membunuh bajingan ini sendiri, kata Lu Qing dengan kesal. Ayolah, cukup dengan membunuh harimau perang saja sudah cukup. Lagi pula, dengan potensi dan bakatnya, jika dia dibiarkan terus berkembang, bahkan murid pavilion dalam pun mungkin tidak akan mampu menandinginya. Mahao memutar matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, mari kita puas dengan ini sekarang. Setelah masalah ini selesai, kita akan benar-benar mengasingkan diri dan melanjutkan kultivasi seni bela diri. Sekalipun sulit untuk mencapai sesuatu yang lebih jauh, setidaknya kita tidak akan menjadi orang cacat di masa depan. Tiba-tiba, 4 garis cahaya melayang di atas. Keempat tetua aula tiba lebih dulu, mendarat di platform tinggi, masing-masing dengan wajah muram yang tampak tidak baik. Setelah membungkuk hormat kepada Sima Tianyun, mereka diam-diam mencari tempat duduk mereka dan duduk. Seluruh arena tercengang astoniset, Sima Haotian dan yang lainnya juga tercengang astoniset, sementara mata Dugu Sue dan yang lainnya berbinar. Melihat ekspresi 4 tetua aula, tampaknya sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Mungkinkah situasinya telah berbalik? Tentu saja, tidak ada yang masih percaya bahwa Lin Chen bisa bertahan sehari di formasi pedang Zuxin. Kemudian, di langit, garis-garis cahaya muncul kembali. Mereka datang lagi. Ini seharusnya Lord Solitary Sword, kan? Sangat gugup. Jawabannya akan segera terungkap. Jantungku rasanya mau copot. Aku benar-benar tidak tahu apakah War Tiger masih hidup. Jika dia benar-benar lulus ujian formasi pedang Zuxin, maka harimau perang benar-benar akan menjadi dewa. Tentu saja,
Aku sama sekali tidak percaya. Bahkan jika dia masih hidup, dia seharusnya cacat, kan? Ekspresi semua orang tegang, hati mereka dipenuhi kecemasan. Dugu Sue berdiri jinjit, jantungnya berdebar kencang, diam-diam berdoa dan menantikan dengan penuh harap. Xiao Suesimei, jangan gugup. Kakak Chen adalah orang yang beruntung, dan dia pasti akan mengatasi kesulitan ini dengan selamat. Meskipun Dugu Chong menghiburnya, jantungnya berdebar kencang, dan dia mengepalkan tinjunya. Aku sangat berharap ini bukan kabar buruk, pikir Sima Tianqi dalam hati. Wajah Dugu Fei yang muram, dan dia bergumam dengan kesal, keberuntungan seseorang terbatas. Harimau perang ini harus diakhiri di sini. Di platform yang tinggi. Selain Sima Tianyun, yang wajahnya tenang dan terkendali, Sima Zan dan yang lainnya begitu gugup sehingga mereka tak kuasa berdiri dan melihat. Hanya 4 tetua Aula yang bertanggung jawab atas pengawasan yang menunjukkan ekspresi getir, karena mereka tahu bahwa mereka akan mengecewakan banyak orang. Akhirnya, berkas cahaya mendekat, dan sosok-sosok gagah Solitary Sword dan Dugu Yun secara bertahap terlihat. Kemudian, saat jarak semakin dekat, sesosok figur yang familiar perlahan muncul dari balik Solitary Sword dan yang lainnya. Mengenakan pakaian hitam, rambutnya terurai seperti tinta, lengan bajunya berkibar, ekspresinya tegas, ia berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung, penuh semangat, memancarkan kepercayaan diri, dan tampak agung. Di bawah pengaruh mantra pedang tunggal dan yang lainnya, ia berjalan di udara. Harimau perang. Seluruh arena langsung gempar, seketika meledak. Saat melihatnya, Dugu Sue dan Sima Tianqi, yang ekspresinya tadinya muram, tiba-tiba tampak berseri-seri. Air mata langsung mengalir deras, dan mereka sangat gembira. Kakak Chen, itu Kakak Chen, Xiao Suesimei, apa kau lihat, itu Kakak Chen, Kakak Chen benar-benar masih hidup. Dugu Chong sangat gembira, berlari sambil menangis karena saking senangnya, dan tak bisa menahan emosinya hingga tertawa terbahak-bahak, haha. Bukankah sudah kukatakan, Kakak Chen diberkati dengan keberuntungan yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia mati semudah itu? Dia akan menjadi hebat. Ya, aku sudah tahu, bagaimana mungkin bajingan ini mati semudah itu. Dan aku sangat mengkhawatirkannya. Dugu Sue mengangguk berulang kali, menangis bahagia, wajahnya yang tadinya lesu kini memancarkan cahaya baru. Ini. Senyum Sima Haotian dan ketiga orang lainnya membeku. Ketika mereka melihat Lin Chen muncul hidup-hidup di depan mata mereka, wajah mereka langsung pucat pasi, dan rahang mereka hampir jatuh dan hancur di tanah karena terkejut. Ini tidak mungkin. Mimpi buruk. Ini mimpi buruk. Ini pasti mimpi buruk lagi. Dugu Fei yang mulai kehilangan akal sehatnya. Dia mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan, hampir mencabuti kulit kepalanya. Hah? Sima Zan dan para pejabat tinggi lainnya dari berbagai aula menyaksikan penampilan Lin Chen dengan tubuh kaku. Ekspresi dan raut wajah mereka yang rumit sangat menggelikan. Mengejutkan, tak terduga. Apakah surga ini sengaja mempermainkan mereka? Bab 333. Desis, gelombang. Seberkas cahaya turun ke platform tinggi, dan Lin Chen berdiri tegak dan gagah, mempesona dan luar biasa. Seluruh lapangan hening, sunyi seperti kuburan, bahkan suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Mata mereka terbelalak, mulut mereka menganga karena terkejut, seperti patung. Hati mereka bergejolak, tak mampu tenang untuk waktu yang lama. Hah! Mata Sima Haotian dan yang lainnya hampir keluar, ekspresi mereka berubah, mulut mereka berkedut, napas mereka tertahan di dada, benar-benar patah semangat karena pukulan itu. Sima Zan dan para petinggi lainnya juga ketakutan dan terkejut, seolah-olah mereka telah ditampar, wajah mereka bergantian antara hijau dan pucat. Melapor kepada Ketua Pavilion, Harimau Perang telah lulus ujian formasi pedang Suksin dan berhasil menembusnya tepat waktu hari ini. Aku membawanya ke sini untuk melapor, kata Tuan Pedang Tunggal sambil menangkupkan tangannya. Barulah ketika Lord Solitary Sword berbicara, kerumunan itu akhirnya tersadar. Astaga, apa aku tidak salah dengar? War Tiger benar-benar lulus ujian formasi pedang Suksin. Luar biasa, sungguh luar biasa. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan War Tiger sekarang. Kurasa ini curang, kan? Lagi pula, Lord Solitary Sword sangat menghargai War Tiger. Karena dia berani bersumpah bahwa War Tiger akan dihukum berat, dia pasti punya rencana cadangan, mungkin membiarkannya lolos secara diam-diam. Apakah kau mencoba bunuh diri? Beraninya kau mempertanyakan otoritas Tuan Pedang Tunggal? Bukankah 4 tetua aula telah dikirim untuk mengawasi? Sekalipun Tuan Pedang Tunggal memiliki kekuatan lebih, dia tidak akan berani bertindak egois dan berbuat curang. Apakah kau masih ingat bunyi lonceng 9 naga yang pernah dibunyikan di aula Xuanhu sebelumnya? Dan itu adalah 9 lonceng yang berbunyi serentak. Kurasa jenius tak tertandingi yang misterius ini pastilah harimau perang. Apakah itu dia? Kalau begitu, memang tidak ada anak ajaib luar biasa lain yang bisa dibandingkan dengan War Tiger. Mengapa kita tidak memikirkan ini? Kerumunan orang berdiskusi dengan terkejut, merasa sulit menerima kenyataan untuk beberapa saat. Hehe, sepertinya kekhawatiranku tidak beralasan lagi, tapi penampilan orang ini selalu menggemparkan. Sima Tianqi tersenyum kecut, diam-diam merasa senang. Bajingan, membuatku sangat khawatir. Aku membencimu. Mata Dugu Sue berkaca-kaca, dan air mata jernih mengalir tanpa henti. Haha, luar biasa. Kakak harimau pertempuran benar-benar dirasuki dewa. Formasi pedang Suksin apa itu? Itu hanya hidangan pembuka baginya. Dugu Chong tertawa terbahak-bahak karena gembira.
Tidak, ini palsu. Aku jadi gila. Mata Dugu Fei yang merah padam, sangat terpukul dan putus asa. Dia benar-benar ingin membenturkan kepalanya ke tembok saat ini juga. Mustahil. Tidak ada yang bisa lulus ujian formasi pedang Suksin. Sima Zan tidak mau menyerah dan bertanya kepada 4 tetua aula yang bertanggung jawab atas pengawasan. Para tetua, kalian semua ada di sana mengawasi dari awal hingga akhir. Apakah kalian menemukan sesuatu yang tidak biasa? War Tiger sangat berbakat dan memiliki pemahaman mendalam tentang Dao Pedang. Dia memang berhasil melewati ujian formasi pedang Suksin. Kata salah satu tetua pengawas dengan suara berat dan tak berdaya. Memahami Dao Pedang. Sima Zan ambruk seperti tumpukan lumpur, dan seluruh lapangan pun sangat terkejut. Apa? Memahami Dao Pedang? Harimau perang tidak hanya berhasil melewati ujian tetapi juga memahami Dao Pedang dari formasi pedang Suksin. Konon, niat pedang harimau perang telah mencapai kesempurnaan agung. Mungkinkah pemahaman Dao Pedang dalam formasi pedang Suksin kali ini telah melampaui ranah niat pedang? Seluruh lapangan gempar, benar-benar terkejut, pikiran mereka berjuang untuk memprosesnya, atau mungkin mereka sudah mati rasa. Wajah Dugu Fei yang pucat pasi, ia ragu apakah sebaiknya ia pergi sekarang. Uhuk-uhuk gelombang, Sima Tianyun angkat bicara, mengungkapkan apresiasinya kepada Lin Chen, dan tersenyum. Sekarang setelah harimau perang menjalani hukuman dan mampu melewati ujian formasi pedang Suksin, dia pasti telah melalui banyak kesulitan. Dia menggunakan kemampuannya sendiri dan mengatasi banyak kesulitan, itu tidak diragukan lagi. Baiklah, hukumannya sudah selesai, saatnya untuk hadiah. Silakan, para murid yang berpartisipasi dalam ujian ini, serahkan hasil ujian kalian. Hasilnya, wajah Sima Haotian dan yang lainnya pucat pasi. Hasil apa yang bisa dibicarakan? Lebih tepatnya, 0 besar. Segera setelah itu, Dugu Sue dan Dugu Chong, dengan penuh hormat, berjalan menuju mimbar tinggi. Begitu Dugu Chong sampai di hadapan Lin Chen, dia mengacungkan jempol dan memuji, "Hehe, kakak harimau, kau benar-benar luar biasa. Kakak Chong sekarang sangat terkesan denganmu. Xiao Sue Si Mei yang malang sangat mengkhawatirkanmu sepanjang hari. Urus-urusanmu sendiri." Wajah cantik Dugu Sue memerah. "Saya minta maaf karena membuat kalian berdua khawatir," kata Lin Chen sambil tersenyum tipis. Sima Tianyun memperhatikan mereka sambil mengerutkan kening, sepertinya hanya kalian bertiga yang tersisa. Melapor kepada ketua pavilion, karena hanya tersisa 3 orang di antara kita, tidak perlu memberi peringkat pada kita, kata Lin Chen dengan hormat. Hehe, sepertinya kalian semua sudah mencapai kesepakatan, bukan? Sima Tianyun tersenyum tipis, baiklah kalau begitu, selamat kepada kalian bertiga karena telah berhasil melewati ujian percobaan. Sebentar lagi, kalian akan mengikuti kakak dan adik senior yang merupakan murid pavilion dalam dan murid jalan kebenaran lainnya dari berbagai sekte dan aliansi menuruni gunung untuk mendapatkan pengalaman membunuh iblis. Kalian harus bekerja keras untuk membawa kejayaan bagi pavilion penjinak binatang. Ya, kami tidak akan gagal dalam misi kami. Lin Chen dan 2 orang lainnya membungkuk. Membosankan sekali. Ya, begitulah akhirnya. Aku sangat iri, karena War Tiger dan yang lainnya merebut kristal binatang milik orang lain, mereka pasti sangat kaya, kan? Semua orang merasa iri dan cemburu, terutama para murid Aula Xuanhu, yang dipenuhi penyesalan. Jika Lin Chen benar-benar sehebat itu, seharusnya mereka mencoba untuk mengambil hati dia lebih awal. Tepat ketika semua orang mengira acara akan segera berakhir, Lin Chen tiba-tiba berbicara lagi, melapor kepada ketua pavilion, murid ini memiliki satu hal lagi yang ingin disampaikan. Apa itu? Tanya Sima Tianyun. Begini, karena masih ada waktu sebelum kita turun gunung untuk mendapatkan pengalaman membunuh iblis, dan kultivasi murid ini telah mencapai sedikit keberhasilan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk maju dan berkultivasi sebagai murid pavilion dalam, kata Lin Chen. Ya, dengan kekuatanmu saat ini, kau memang bisa berjuang untuk mendapatkan kualifikasi sebagai murid pavilion dalam, Sima Tianyun mengangguk. Ya, seperti yang diketahui murid ini, ada 2 cara untuk meraih status murid pavilion dalam. Pertama, lulus ujian yang ditetapkan oleh sekte, dan kedua, menantang seorang murid pavilion dalam di aula ini dan langsung naik pangkat, kata Lin Chen. Mendengarkan War Tiger, apakah maksudnya dia ingin menantang langsung seorang murid pavilion dalam? Kalian benar-benar pelupa. Ingat setelah pertemuan agung bela diri binatang berakhir, harimau perang berbicara dengan arogan kepada Yang Siqiong terbang. Mungkin karena dia berencana untuk menantang Yang Siqiong terbang. Semua orang menghela napas penuh emosi. Mereka mengira acara itu akan berakhir membosankan, tetapi tanpa diduga, Lin Chen melontarkan pernyataan mengejutkan lainnya di depan umum. Sialan, Dugu Fei yang menggertakkan giginya dan mengumpat dalam hati, keringat dingin menetes. Apa yang dikatakan Dugu Chong kemarin benar, dia dan Sima Haotian sama saja. Karena bahkan Sima Haotian pun telah dikalahkan, Dugu Fei yang sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri. Gelombang aku sudah menduganya sejak lama. Pria ini memang tidak tahu bagaimana mengendalikan diri, Sima Tianqi menggelengkan kepalanya dan menghela napas dalam hati. Sima Tianyun sedikit mengerutkan kening dan berkata, pavilion penjinakan hewan buas memang memiliki aturan ini. Metode mana yang ingin Anda pilih? Murid ini ingin memilih metode yang lebih langsung. Saya meminta Master Pavilion untuk mengizinkan murid ini menantang seorang murid pavilion dalam dari aula ini, kata Lin Chen sambil menangkupkan tangannya. Anak muda, jangan terlalu ambisius.
Ketahuilah kapan harus berhenti dan bersikaplah realistis, kata tetua kedua Aula Xuanhu, Solitari Tianan, dengan suara berat. Ia juga merupakan ayah kandung Dugu Feiyang. Apa yang dikatakan tetua itu benar, tetapi murid ini percaya bahwa kakak senior yang dapat memasuki paviliun dalam semuanya adalah naga di antara manusia dan memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa. Dan murid ini tidak terlalu ambisius, saya hanya ingin meminta bimbingan dari kakak senior paviliun dalam, jawab Lin Chen dengan nada tidak rendah hati maupun sombong. Wajah Tianan yang kesepian menjadi sangat muram. Dia telah memperingatkan Lin Chen secara diam-diam, tetapi Lin Chen begitu tidak mengerti. Dia tidak ingin berbicara lebih lanjut untuk menghindari kesalahpahaman, tetapi dia sudah menyimpan dendam terhadap Lin Chen. Sima Tianyun tak kuasa menahan senyum dan bertanya, "Hehe, Tuan mengizinkannya. Murid paviliun dalam mana yang ingin kau tantang? Tuan kebetulan sedang senggang dan bisa menjadi saksi untukmu." "Terima kasih, Ketua Paviliun." Lin Chen sangat gembira, lalu mengamati seluruh lapangan. Dugu Feiyang diam-diam berkeringat dingin, merasa bersalah. Dia bersembunyi di tengah kerumunan, tidak berani menatap mata Lin Chen, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Sialan. Jangan pilih aku." Dugu Chong tersenyum tanpa berkata apa-apa, merasa puas. Di paviliun penjinakan hewan buas, satu-satunya murid paviliun dalam di bawah Aula Xuanhu yang menyimpan dendam terhadap Lin Chen dan terus-menerus menargetkannya tak diragukan lagi adalah Dugu Feiyang. Dugu Feiyang ingin bersembunyi, tetapi mata orang-orang di sekitarnya tetap menyadari keberadaannya dan melirik ke arahnya. "Sialan, apa kalian buta? Jangan lihat ke sini." Dugu Feiyang menatap tajam orang-orang di sekitarnya, tetapi tatapan yang mengarah padanya semakin banyak, dan dia tidak bisa bersembunyi apapun yang terjadi. Akhirnya, tatapan tajam Lin Chen mengikuti kerumunan dan tertuju pada tubuh Dugu Feiyang. Ia berkata dengan suara jelas, melapor kepada ketua paviliun, murid ini dengan hormat memohon bimbingan dari Flying Yang Sikiong. Semuanya sudah berakhir. Tubuh Dugu Feiyang berkedut, wajahnya pucat pasi. Dia tahu dia tidak bisa bersembunyi. Dia sangat menyesalinya. Jika dia tahu hari ini akan datang, seharusnya dia membuat alasan untuk turun gunung demi pengalaman dan menjauh dari wabah ini. Pada suara ini, seluruh tatapan di lapangan tertuju pada Dugu Feiyang. Dugu Feiyang mengepalkan tinjunya, dipenuhi kebencian yang mendalam. Menyadari bahwa dia tidak bisa bersembunyi, dia mengumpulkan keberaniannya dan berdiri, menatap tajam Lin Chen dan berteriak, "Harimau perang. Apa kau benar-benar berpikir Tuan Muda takut padamu? Apa maksud Flying Yang Sikiong dengan itu?" "Adik junior hanya ingin meminta bimbingan," kata Lin Chen dengan tenang, tanpa rasa senang atau sedih. "Harimau perang, berhenti berpura-pura. Bukankah karena aku mempersulitmu sebelumnya, dan sekarang kau merasa punya kemampuan, kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam dan mempermalukanku di depan umum?" kata Dugu Feiyang dengan marah. "Yang terbang, jaga ucapanmu." Sima Tianyun berkata dengan suara berat, cukup tidak senang. "Iya, murid ini agak terlalu gelisah," kata Dugu Feiyang sambil berkeringat. "Iya, menurut peraturan paviliun penjinakan hewan buas, seorang murid daftar harimau petarung yang menantang seorang murid paviliun dalam di bawah aula ini tidak boleh ditolak kecuali ada alasan yang tidak dapat dihindari. Apakah kau menyadari hal ini?" Sima Tianyun merenung. "Iya, murid ini mengerti. Murid ini bersedia menerima tantangan dari kakak senior harimau perang." Dugu Feiyang menggigit setiap kata dengan keras, menatap Lin Chen dengan penuh kebencian. "Kalau begitu, aku meminta bimbingan dari Flying Yang Sikiong," kata Lin Chen dengan tegas, melayang ke panggung pertempuran suci, berdiri tegak dan bangga, seperti seorang raja yang memandang dari atas. "Kau benar-benar berpikir aku tak sanggup menghadapimu. Karena kau bertekad mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu." Dugu Feiyang mendengus dalam hati, wajahnya muram. Menghadapi tatapan tak terhitung jumlahnya, ia berjalan selangkah demi selangkah, langkahnya berat. Kerumunan itu mundur, dengan cepat memberi jalan. Melihat Dugu Feiyang yang kesal dan malu, Dugu Chong merasa sangat lega dan berkata sambil terkekeh, "Kasihan anak domba kecilku, kakak Chong sudah memperingatkanmu kemarin agar jangan terlalu terbawa suasana. Hutang itu harus dibayar cepat atau lambat. Sekarang kau menerima balasannya, bukan? Jika kau tidak mendengarkan kakak Chong, kau akan langsung menderita." Bab 334. Panggung pertempuran suci. Lin Chen dan Flying yang berdiri saling berhadapan. Yang satu tenang dan terkendali, sementara yang lain memasang wajah muram penuh amarah. Keadaan telah berubah. Aku ingat ketika War Tiger pertama kali memasuki Aula Xuanhu, dia hanyalah seorang murid yang tidak dikenal. Sekarang dia bisa berdiri di panggung pertempuran suci ini dan menghadapi kakak senior Flying yang secara langsung. Kurasa tidak ada yang menyangka hari ini akan tiba, kan? Yang satu adalah jenius Dao Pedang yang sudah lama terkenal, dan yang lainnya adalah bintang yang sedang naik daun. Aku benar-benar tidak tahu seberapa besar percikan api yang akan mereka hasilkan saat bertabrakan. Harimau perang ini terlalu menonjol. Aku sangat berharap kakak senior Flying yang bisa mengekang keganasannya. Kakak senior Flying yang memiliki fondasi yang mendalam dan baru-baru ini telah mencapai tingkat bela diri sejati 8 revolusi. Dia telah lama memahami niat pedang kesempurnaan agung dan terus meningkatkan kemampuannya setiap hari. Namun, rekor War Tiger ada di sana, jadi sangat sulit untuk menyimpulkan siapa yang akan menang atau kalah. Terlepas dari menang atau kalah, ini pasti akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Semua orang berdiskusi, penuh dengan harapan. Dia masih saja impulsif, selalu sombong.
Tidak bisakah dia sedikit menahan diri? Keluh Du Gusue. Xiao Suesimei, kau tidak melihat wajah sombong Du Gu Xiaojian kemarin. Jangan sebut-sebut betapa menjijikkannya wajah itu. Dan sejak kakak Chen memasuki aula Xuanhu, Du Gu Xiaojian terus menargetkan kakak Chen di mana-mana, menambah luka di atas luka. Bahkan kakak harimau tirani hampir lumpuh karena rencana jahat penjahat ini. Dengan dendam sebesar itu, bagaimana mungkin kakak Chen membiarkannya lolos? Du Guchong mendengus. Tapi dia sudah membuat cukup banyak masalah. Jika dia masuk ke paviliun dalam, bagaimana dia akan beradaptasi? Du Gusue khawatir. Xiao Suesimei, jangan terlalu khawatir. Seberapapun masalah yang dihadapinya, kakak Chen tidak pernah kalah. Justru orang lain yang beruntung jika tidak memprovokasinya. Du Guchong tersenyum, penuh percaya diri pada Lin Chen. Uset, gelombang. Ki pedang meraung, disertai gelombang aura sedingin es, seketika memenuhi seluruh panggung pertempuran suci. Pedang Han Suang. Artefak sejati kelas atas, dimurnikan dari besi dingin, memiliki suhu dingin yang ekstrim. Flying yang memegang pedang Han Suang di belakang punggungnya, seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang menakutkan, mengesankan dan agresif. Ujung pedang, di bawah sinar matahari, berkilauan dengan cahaya dingin yang menggugah jiwa, dan suhu di udara turun tajam. Atribut es. Lin Chen sedikit terkejut. Dia belum pernah benar-benar menyaksikan ilmu pedang flying yang sebelumnya. Sekarang setelah dia melihatnya, itu memang luar biasa. Dibandingkan dengan Sima Haotian, kekuatan flying yang jelas satu tingkat lebih tinggi. Jangan sembunyikan pedangmu lagi. Tak perlu berpura-pura lagi di hadapanku, kata flying yang dingin. Tentu saja, Lin Chen tersenyum, dengan santai menghunus pedang api merah, tampak polos dan biasa saja, auranya sepenuhnya terkendali, membentuk kontras yang mencolok dengan yang terbang. Pedangmu, flying yang terkejut. Jelas itu adalah pedang ganas berelemen api, yang tidak sebanding dengan pedang Han Suang miliknya, dan berbenturan langsung. Dia berkata dengan seringai dingin, apakah kau sengaja mencoba mempermalukanku? Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku hanya karena kau telah mempelajari beberapa keterampilan? Adik junior dengan tulus mencari bimbingan. Kuharap kakak senior tidak akan terlalu ekstrim. Nada suara Lin Chen tenang. Berhentilah berpura-pura, kau bicara begitu hebat, tapi siapa yang tidak tahu niat picikmu sekarang? Kau hanya ingin membela saudaramu dan membalas dendam padaku, untuk membuatku terlihat bodoh di depan umum. Kalau begitu kau sangat salah. Sehebat apapun dirimu sekarang, berurusan denganmu semudah menjentikkan jariku. Kata Flying yang dengan marah. Oh, kalau begitu tolong jelaskan padaku, kakak senior. Wajah Lin Chen dingin, tidak mengindahkan sepatah kata pun dari Flying Yang. Semakin tinggi kau berdiri, semakin buruk pula kejatuhanmu. Kesombonganmu harus berakhir di sini. Wajah Flying yang tiba-tiba menjadi dingin, angin pedang menderu, menyapu angin dingin yang menusuk, es, dan salju. Dalam sekejap, suhu seolah turun hingga nol mutlak. Aura dingin yang menyelimuti membuat para murid yang menyaksikan dari dekat gemetar, bulu kuduk mereka berdiri, dan mereka mundur ketakutan. Lin Chen tetap seperti biasa, tenang dan terkendali, tak bergerak seperti gunung, wajahnya setenang air, tubuhnya tinggi dan tegak seperti biasa. Meskipun udara dingin menusuk tulang, dia tetap tak bergerak dan tanpa celah. Hanya kedua matanya, seperti lampu terang, yang bersinar terang. Auranya dalam, setenang jurang, tanpa sukacita atau kesedihan, begitu tenang sehingga menciptakan perasaan penindasan yang tak terukur. Aura anak ini sangat dalam, wataknya luar biasa, bahkan aku pun kesulitan untuk memahaminya. Sepertinya akan sangat sulit bagi Flying Yang untuk mengalahkannya. Solitari Tianan diam-diam terkejut, wajahnya tegang. Aneh sekali. Flying Yang diam-diam berkeringat dingin. Aura Lin Chen terlalu bersih, membuatnya mustahil menemukan kekurangan, tanpa titik awal. Mengingat masa lalu, Lin Chen bahkan tidak sebaik semut di matanya, tetapi sekarang Lin Chen benar-benar menantangnya secara langsung, dan di depan seluruh paviliun penjinak hewan, yang jelas merupakan penghinaan besar. Jangan bilang aku menindasmu, kamu duluan, aku akan memberimu satu kesempatan. Flying Yang berkata dingin, hatinya sangat tertekan. Dia hanya bisa membiarkan Lin Chen melakukan langkah pertama untuk mencari celah. Tidak perlu, ekspresi Lin Chen dingin. Jika kau tidak bertindak, kau tidak akan punya kesempatan nanti. Flying Yang menggertakkan giginya. Flying Yang, berhenti berpura-pura. Apa kau tidak takut pada saudaraku dan tidak berani bergerak? Du Guchong tak kuasa menahan diri untuk mengejek. Hal yang paling menyenangkan baginya sekarang adalah mengkritik dan menyerang Flying Yang. Diam, jangan ikut campur, tegur Du Gulan. Hehe, putramu memang tidak sabar. Du Guchong tersenyum licik lalu berkata dengan lantang kepada Lin Chen, saudara harimau perang. Kakakmu sangat optimis tentangmu, kau harus menghormatiku. Du Guchong memang tidak menahan diri dalam berbicara, apapun acaranya, seperti yang diketahui semua orang. Namun, kata-kata itu terdengar sangat kasar di telinga Flying Yang. Sialan, bagaimana aku bisa meningkatkan moral orang lain dan memadamkan harga diriku sendiri? Meskipun Lin Chen ini agak aneh, dalam hal dao pedang, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkanku. Flying Yang menggertakkan giginya dan berpikir dalam hati, memulihkan moral dan harga dirinya. Dentang, dentang, gelombang. Ki pedang meraung, angin dingin menderu, dan salju menari-nari.
Tatapan Flying yang tajam, seperti pisau, dan dia berkata dengan dingin dan angkuh, kau ingin mengalahkanku untuk naik pangkat. Pertama-tama, aku mengagumi keberanianmu, tetapi keberanian yang melampaui batas adalah kesombongan, dan itu ada harganya. Jika kakak senior ingin membahas Dao denganku, belum terlambat untuk melakukannya setelah kita menentukan pemenangnya. Kata Lin Chen dengan tenang, namun nadanya mengandung sedikit sarkasme. Mereka sangat cemas, mengapa mereka belum menyerang? Mungkinkah Chong Shao benar? Apakah kakak senior Flying yang benar-benar takut menyerang? Tekanannya terlalu besar, kurasa. Lagi pula, kakak senior Hao Tian dikalahkan oleh harimau perang. Tanpa kekuatan absolut untuk menghancurkan harimau perang, memang sulit untuk memiliki kepercayaan diri. Kritik pun bermunculan tanpa henti. Flying yang sangat kesal, dia mengayunkan pedangnya dari jarak jauh, seolah memanggil arus dingin di sekitarnya untuk menerjangnya. Uset, gelombang. Sebuah tebasan pedang yang dahsyat menembus angin dan salju, berubah menjadi ki pedang berbentuk bulan sabit, yang mengandung kekuatan langit. Suara pedang itu meraung, dan cahaya dingin menerobos udara, menerobos jalannya menuju Lin Chen. Pedang ini hanyalah sebuah percobaan. Menghadapi serangan sekuat itu, wajah Lin Chen tetap tenang, ekspresinya acuh tak acuh seperti air. Hanya matanya yang setajam pedang. Hati bagaikan pedang, pedang bagaikan hati. Watak Lin Chen terlalu otoriter, memandang rendah segala sesuatu. Bahkan bisa dikatakan bahwa begitu Flying yang bergerak, dia sudah kalah separuh pertempuran. Teknik menggambar pedang. Penghunusan pedang yang menggelegar, ketajamannya seperti kilat. Bang, gelombang. Cahaya yang mengalir deras, dan ki pedang cahaya dingin itu langsung terbelah menjadi dua, bersih dan tepat. Pedang itu kembali ke sarungnya, dan Lin Chen tetap tak bergerak, diam dan tanpa suara. Sangat cepat. Apakah War Tiger baru saja bergerak? Kenapa aku tidak melihat apapun? Dia memang bergerak, tetapi pedangnya terlalu cepat. Semua orang terkejut dan tercengang. Di platform yang tinggi, kecuali beberapa orang seperti Sima Tianyun, para petinggi lainnya sangat terkejut. Pedang Lin Chen terlalu dahsyat, dan gerakannya bersih dan tepat tanpa gerakan yang tidak perlu. Tidak ada sedikit pun aura yang bocor, menunjukkan kendali yang luar biasa. Pedang ini, bahkan seorang ahli alam lingu biasa, jika lengah, mungkin tidak akan mampu menahan pedang Lin Chen. Hah, Flying yang tercengang astonished, tekanan yang dirasakannya seperti gunung. Sebelumnya, dia hanya melihat sifat luar biasa Lin Chen dari samping, dan tahu bahwa dia tidak boleh diremehkan. Sekarang, setelah mengalaminya sendiri, dia menyadari betapa menakutkannya dao pedang Lin Chen. Memang, jantung Flying yang mulai berdebar kencang karena takut. Telapak tangannya berkeringat, dan dia berada dalam situasi sulit. Karena kakak senior Flying yang sudah bergerak, sekarang giliran saya, kata Lin Chen dengan wajah muram. Aura tak terlihat menyelimuti sekitarnya, dan seluruh ruang hampa terasa berat. Jantung Flying yang berdebar kencang. Dia menatap Lin Chen dengan mata tajam, sepenuhnya waspada. Kemudian, ekspresi Lin Chen dingin, tatapannya tajam. Dia berjalan perlahan, selangkah demi selangkah, mendekati Flying Yang. Meskipun sosoknya tampak kurus, ia memancarkan ketenangan dan kebebasan yang membuat orang menoleh. Flying Yang berkeringat deras dan tanpa sadar mundur setengah langkah. Dia sangat kesal, terutama di bawah tatapan begitu banyak mata. Bagaimana dia bisa menerima kekalahan yang memalukan seperti itu? Memikirkan hal ini, wajah Flying yang berubah menjadi ekspresi garang, dan dia berkata dingin, harimau yang tidak mengaum benar-benar disangka kucing yang sakit. Biarkan aku menunjukkan dao pedangku. Niat pedang, pembekuan ekstrim. Uset, gelombang. Suara pedang itu menusuk telinga, dan ki pedang yang sangat dingin seolah membekukan kehampaan. Mata Flying yang dipenuhi niat membunuh. Dia memegang pedangnya dan menyerbu ke depan, memancarkan niat membunuh. Kemanapun dia pergi, kehampaan itu tampak tersegel dan mengeras lapis demi lapis. Udara dingin yang menusuk tulang menekan masuk, membuat tulang-tulang terasa beku. Mulut Lin Chen melengkung membentuk senyum aneh, tatapannya tajam. Pedang api merah bergerak, tidak menghindar atau mengelak, menghadapi serangan itu secara langsung. Hosh, gelombang. Satu es dan satu api, seperti dua kilatan petir, membawa rasa ilusi, bertabrakan dalam sekejap. Bintang petir. Kekuatan pedang bagaikan guntur, momentum seperti meteor, tajam dan tak tertandingi, mendominasi dan mutlak. Dentang, gelombang. Ujung pedang berbenturan, menghasilkan percikan api yang cemerlang. Angin kencang yang menderu tiba-tiba terhenti, seketika hening dan tak bernyawa. Namun, Flying yang diliputi kengerian. Dia merasakan kekuatan yang sangat dahsyat datang dari tubuh pedang itu, bergetar seperti guntur. Kekuatan itu tak terkalahkan, menerobos langsung, seketika menghancurkan ki pedangnya dan mengguncang tubuhnya. Tulang-tulangnya berderit, dan darahnya bergejolak. Terutama pikirannya, yang terasa seperti disambar petir, menyebabkan semangatnya bergejolak. Flying yang mengeluarkan teriakan tertahan, terhuyung mundur, wajahnya pucat, ekspresinya ketakutan, sangat terkejut. Lin Chen memegang pedangnya secara horizontal di belakang punggungnya, teguh seperti batu, wajahnya dingin, angkuh seperti raja, memandang rendah dengan jijik. Won! Seluruh suasana menjadi sangat hening, semua orang ternganga. Kemenangan dan kekalahan, itu hanya sekejap mata.
Mereka semua tahu bahwa kekuatan Lin Chen luar biasa dan dao pedangnya mengesankan, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia begitu kuat sehingga mampu menangkis flying yang hanya dengan satu pedang, dan tampaknya masih memiliki banyak energi tersisa. Bab 335. Satu pedang menentukan hasilnya, apakah karena jurang pemisah antara kedua pihak memang terlalu besar? Yang Si terbang sedikit lebih kuat dari kakak senior Hao Tian, tetapi harimau perang memiliki kekuatan absolut untuk sepenuhnya menghancurkan kakak senior Hao Tian, jadi tidak mengherankan jika dia bisa mengalahkan Yang Si terbang. Meskipun saya sudah memperkirakan hasil ini, saya tidak menyangka War Tiger akan menang semudah ini. Iya, kalau dipikir-pikir, War Tiger bahkan tidak pantas membawa sepatu flying Yang tapi sekarang dia bisa dengan mudah melampaui flying Yang Suasana hati flying Yang pasti sangat buruk sekarang, kan? Sepertinya kau telah mengabaikan sesuatu. Ingat ketika War Tiger pertama kali memasuki gerbang gigi harimau, dia hanyalah seorang murid percobaan dengan kultivasi rendah. Sudah berapa lama sejak saat itu? Sekarang dia bisa berdiri sejajar dengan mantan jenius dao pedang terbaik dari Aula Xuanhu. Bukankah pertumbuhan ini terlalu seperti mimpi? Semua orang berdiskusi tanpa henti, memandang Lin Chen yang agung dan tegas, dan tiba-tiba merasa kagum. Beberapa bahkan sangat menyesal, berharap mereka tahu lebih awal bahwa War Tiger akan mencapai apa yang telah diraihnya hari ini, dan seharusnya mencoba segala cara untuk mendapatkan dukungannya. Luar biasa, indah. Du Guchong bertepuk tangan gembira dan tertawa riang, haha. Ini sangat menyenangkan. Aku suka sekali melihat ekspresi frustrasi Du Gu Xiaojian. Sayang sekali Tyrant Tiger tidak ada di sini, kalau tidak dia pasti akan menarik kegirangan sepertiku. Chong Sikiong, tidak bisakah kau sedikit lebih tenang? Du Gu Sue memutar matanya, menatap Lin Chen yang bersemangat di atas panggung, jantungnya berdebar kencang. Tidak, melihat orang ini frustrasi, aku tidak bisa menggambarkan betapa bahagianya aku. Aku benar-benar tidak bisa bersikap tenang. Aku bahkan berharap bisa memberitahu semua orang di dunia betapa bahagianya aku saat ini. Du Guchong sangat bangga. Setiap kata, setiap suku kata, kritik-kritik di sekitarnya, bagaikan pisau tajam, menusuk jiwa Du Gu Feiyang. Penghinaan, kemarahan, harga dirinya, kepercayaan dirinya, semuanya diinjak-injak oleh Lin Chen, menjadi tidak berharga. Wajah Du Gu Feiyang tampak menyeramkan, taringnya terlihat, ia sangat marah, matanya merah padam, hatinya berdebar kencang, dan ia menggigit bibirnya begitu keras hingga hampir berdarah. Ia sama sekali tidak bisa menerima bahwa dirinya, jenius pedang dao nomor 1 yang terhormat dari Aula Xuanhu, akan dikalahkan oleh seorang murid paviliun awan dari luar yang baru masuk selama 2 bulan. Yang Sikiong terbang, terima kasih atas konsesinya. Lin Chen mengepalkan tinjunya, dia hanya ingin mematahkan kesombongan Du Gu Feiyang, lagi pula, di bawah tatapan semua orang, Lin Chen tidak berani mengambil nyawa Du Gu Feiyang. Konsesi, hanya karena kau mendapat sedikit keuntungan, kau pikir kau sudah menang. Kau terlalu naif, terlalu merasa benar sendiri. Teriak Du Gu Feiyang dengan wajah garang, hati yang menghinaku akan dihukum. Ledakan. Sebuah kekuatan dahsyat, melampaui bela diri sejati, meletus. Pedang Han Suang di tangan Du Gu Feiyang bersinar terang, memancarkan arus dingin yang sangat kuat. Arus itu berputar di sekitar tubuhnya, menciptakan badai seperti badai salju, meraung dan mengamuk, disertai ratapan dan lolongan seperti hantu. Kekuatan. Gelombang energi dahsyat seketika menyelimuti seluruh panggung pertempuran suci, memaksa mereka yang berada di dekatnya untuk mundur selangkah demi selangkah, hati mereka dipenuhi kengerian dan perasaan sesak napas. Ini telah sepenuhnya melampaui momentum alam bela diri sejati. Tanda roh. Pedang Han Suang ini sebenarnya dilengkapi dengan tanda roh, kekuatannya melambung hingga mencapai bela diri spiritual. Anak yang pemberontak, Tianan yang kesepian sangat marah dan hendak menghentikannya. Tetua Tianan, tenanglah. Sima Tianyun berkata sambil berpikir, aturan kompetisi tidak menyatakan bahwa tanda roh tidak boleh digunakan. Hah, Tianan yang sendirian terkejut, dan Sima Zan serta yang lainnya juga terkejut. Apakah Sima Tianyun mendukung Du Gu Feiyang? Ataukah dia terlalu percaya diri dengan kekuatan Lin Chen? Itu adalah tanda roh, sebanding dengan kekuatan alam Lingwu, bagaimana Lin Chen bisa menghadapinya? Hanya Solitary Sword dan Du Guyun, 4 tetua aula yang bertanggung jawab atas pengawasan, yang tetap tanpa ekspresi dan tidak merasa aneh. Lagi pula, mereka telah menyaksikan sendiri keterampilan pedang Lin Chen, bahkan para ahli alam Lingwu biasa pun mungkin bukan tandingan Lin Chen, apalagi Du Gu Feiyang yang hanya menggunakan kekuatan tanda roh. Dia benar-benar menggunakan tanda roh, sungguh menjijikkan, apakah tidak ada yang akan menghentikannya? Kata Du Gu Sue dengan marah. Tidak perlu, tindakan Du Gu Xiaojian hanya mempermalukan dirinya sendiri. Du Guchong yakin, Lin Chen bahkan bisa menghadapi para ahli sekte iblis, apalagi seorang pendekar alam bela diri sejati yang hanya meminjam tanda roh. Kekuatan menakutkan apakah tanda roh ini? Selain tanda roh, apa lagi kemungkinannya? Kompetisi yang adil, di bawah pengawasan semua orang, apakah ini pelanggaran aturan? Tidakkah kau lihat bahwa Master Paviliun Awan Langit dan yang lainnya tidak menghentikannya? Sepertinya mereka menyetujui, jadi harimau perang agak dalam bahaya. Semua orang menghela napas dan menatap Lin Chen dengan saksama. Namun, Lin Chen tetap tampak tenang dan terkendali, wajahnya tanpa ekspresi, tanpa sedikit pun rasa takut. Bahkan di tengah arus dingin yang mengamuk, ia tetap teguh seperti gunung Tai, tak tergoyahkan.
Tanda roh. Lin Chen mengerutkan kening. Ia bermaksud memberi Du Gufei yang sedikit kehormatan, tetapi ia tidak menyangka Du Gufei yang akan bertindak sejauh ini, bertingkah seperti orang gila, menggunakan tanda roh untuk mencoba membunuhnya. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, Lin Chen benar-benar memejamkan matanya dengan tenang, ekspresinya tampak tenang, mengabaikan segalanya, rambut hitamnya berkibar, pakaiannya melambai-lambai. Ia berdiri tegak dan bangga seperti bambu hijau yang tak tergoyahkan. Apa yang sedang dilakukan War Tiger? Apakah ini terlalu percaya diri? Itu adalah tanda roh, sebanding dengan serangan dari ahli alam lingu. Apa yang Anda lihat hanyalah permukaannya saja, untuk bisa melakukan ini, seberapa kuatkah kondisi mental War Tiger? Semua orang terkejut, takut melewatkan detail apapun, dan menatap dengan saksama dengan mata terbelalak. Segera, seluruh mata di arena, termasuk semua pejabat tinggi, tertuju pada Lin Chen. Gelombang. Angin dingin menderu, meraung seperti binatang buas, badai salju menari liar, mengamuk ke segala arah. Ekspresi Du Gufei yang tampak brutal, matanya dipenuhi niat membunuh, giginya terkatup rapat, seperti pembunuh berdarah dingin yang datang bersama badai salju. Cahaya pedangnya menyambar, kilatan dinginnya mengintimidasi, dan ki pedangnya berkobar bersama salju yang beterbangan. Du Gufei yang sudah sangat marah, dan melihat Lin Chen sama sekali mengabaikannya membuatnya semakin murka, hingga ia melompat-lompat karena marah. Gelombang. Dengan tebasan pedang yang menakjubkan, badai salju menerjang, suhu turun lebih jauh, dan arus udara di sekitarnya membeku lapis demi lapis. Lin Chen berdiri diam, tertutup es dan salju, seluruh tubuhnya pucat pasi, rambutnya membeku, wajahnya tertutup embun beku, tak bergerak, seolah-olah dia telah berubah menjadi patung es. Tepi es. Du Gufei yang meraung, tanda rohnya bersinar terang, cahaya dinginnya mencapai langit, pedangnya seperti sambaran petir, suara pedangnya menusuk, menggerogoti pikiran orang-orang, merobek langit. Boom, gelombang. Di bawah hantaman pedang yang dahsyat, angin kencang dan badai salju membentuk tornado panjang, dan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu angin dan salju, berubah menjadi puncak es yang sangat tajam. Itu seperti bor listrik raksasa, menghancurkan arus udara, dan menyerbu ke arah Lin Chen dengan momentum yang dahsyat. Arus dingin yang luas dan kekuatan yang sangat kuat menerjang ke depan, menyebabkan seluruh panggung pertempuran suci bergetar hebat, mengejutkan semua orang. Udara dingin yang bergulir, meresap, dan mutlak membuat bulu kuduk orang berdiri dan jantung mereka gemetar ketakutan. Saat ini juga, semua mata tertuju pada Lin Chen, semua orang menahan napas, detak jantung mereka seolah berhenti pada saat itu. Melihat, itu seperti puncak es raksasa, dengan tepi yang sangat tajam, menekan langsung ke arah Lin Chen. Tepat pada saat-saat terakhir, nyaris saja. Lin Chen bergerak sedikit, menyebabkan reaksi berantai, dan embun beku di tubuhnya pun terlepas. Pedang hati. Menggunakan hati sebagai mata, mengendalikan pedang dengan hati. Penembus hati. Secercah ki pedang yang aneh dan tipis, seperti sambaran petir, muncul tiba-tiba tanpa peringatan, bahkan seolah-olah Lin Chen tidak bergerak sama sekali, sebuah ujung pedang yang menggelegar melesat menembus udara. Gelombang. Energi pedang itu bersilangan, setipis jarum, tak terkalahkan, seperti membelah bambu. Energi itu langsung bertemu dengan energi pedang puncak es yang mendominasi dan menekan ke arahnya, lalu menyapu melewatinya. Dengan menggunakan sisi tajam melawan sisi tajam, menggunakan kekuatan melawan kekuatan, tanpa gerakan-gerakan rumit, pedang Heart Piercer benar-benar mendominasi, menyerang langsung ke puncak es. Saat ujung-ujungnya bertemu, puncak es itu langsung mencair, seperti hujan musim semi yang bertemu dengan terik matahari. Sebuah ki pedang yang aneh dan sangat tajam menerobos puncak es, tak terbendung, menembus lurus, menembus jauh ke dalam. Du Gufei yang memiliki ekspresi garang dan dipenuhi amarah, tiba-tiba merasakan getaran yang tak dapat dijelaskan di hatinya, dan rasa krisis serta ketakutan muncul dalam dirinya. Dia menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat. Bang! Gelombang. Puncak es itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi kristal es yang memenuhi langit, momentum ki pedang tidak berkurang, ketajamannya tetap terjaga, dan langsung menghantam pedang Han Suang milik Du Gufei yang. Dentang! Gelombang. Ki pedang bergetar, cahaya spiritual tersebar, kekuatan pedang mengguncang tubuhnya, dan jantung pedang tertembus. Puff! Gelombang. Tubuh Du Gufei yang bergetar hebat, darah menyembur dari mulutnya, dia menjerit, pedang Han Suang jatuh dari tangannya, dan seperti layang-layang dengan tali yang putus, pedang itu terbalik dan terbang mundur, jatuh dari panggung pertempuran suci. Pedang ini tidak hanya mengalahkan Du Gufei yang, tetapi juga menghancurkan jantung dao pedangnya. Gelombang. Angin dingin bertiup, arus udara perlahan mereda, dan cahaya pedang kembali ke sarungnya. Ekspresi Lin Chen tegas, tetap dingin dan angkuh, memandang rendah semua orang dari segala arah. Kesunyian. Seluruh arena hening mencekam. Kultivasi Du Gufei yang tidaklah lemah, dan jurus ini bahkan menggunakan tanda roh, kekuatannya sangat besar, tetapi dia dikalahkan oleh Lin Chen hanya dengan satu pedang lagi, benar-benar dikalahkan dalam segala hal. Keahlian pedang. Tianan yang sendirian merasa ngeri, gemetar karena terkejut. Keahlian pedang. Ini adalah kemampuan unik yang hanya bisa dipahami oleh kultivator pedang alam lingu, tetapi kultivasi Lin Chen jelas belum mencapai bela diri spiritual, namun dia bisa menggunakan keterampilan pedang. Ini hanya bisa berarti satu hal, Lin Chen telah memahami ranah hati pedang.
Hah, aku pasti tidak salah lihat, kan? Itu jurus pedang barusan. Dugu Chong benar-benar tercengang. Iya, itu adalah jurus pedang. Dugu Sue mengangguk sedikit, suaranya bergetar. Saat ini juga, semua orang mengerti, tidak heran tidak ada yang menghentikannya. Ternyata Lin Chen telah memahami dao pedang tertinggi yang melampaui niat pedang dari formasi pedang Zuxin. Dugu Fei yang benar-benar tidak dirugikan dalam kekalahannya. Batuk-batuk gelombang, Dugu Fei yang batuk darah, terhuyung-huyung dan berusaha berdiri, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, matanya dipenuhi garis-garis merah. Dia berkata dengan seringai penuh kebencian dan enggan, aku belum kalah. Aku adalah kultivator pedang terkuat di Aula Xuanhu. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Pertandingan kita belum berakhir, mari kita bertanding lagi, sampai mati. Cukup. Dengan teriakan marah, Solitari Tianan tiba-tiba muncul, langsung menamparkan Dugu Fei yang hingga terpental, dan menegur, anak pemberontak. Harimau perang telah mengampunimu beberapa kali, apakah kau masih akan bersikap keras kepala? Dugu Fei yang kesakitan, ia mendongak dan melihat ayahnya, pikirannya sedikit jernih, dan ia menggertakkan giginya dengan sedikit kebingungan, ayah. Mengapa ayah menghentikanku? Aku belum kalah. Kegagalan bukanlah hal yang memalukan, hal yang paling memalukan adalah tidak pernah pulih darinya dan memadamkan hati dao pedangmu. Kata Solitari Tianan dengan suara berat, mengetahui kondisi putranya, jika dia tidak menegurnya, putranya pasti akan tersian ru dalam rintangan sihir di dalam hatinya. Nak, Dugu Fei yang sepertinya menyadari sesuatu. Tianan yang kesepian melirik dingin, lalu berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah Sima Tianyun, Tuan Paviliun. Tianan telah lalai dalam disiplinnya, izinkan saya membawa putra saya kembali dan membiarkannya merenung di balik pintu tertutup. Sima Tianyun mengangguk dengan lembut. Langsung. Tianan yang kesepian mencengkeram Dugu Fei yang, menatap Lin Chen dengan dingin, dan berkata dengan suara berat, menjadi muda dan gegabah belum tentu hal yang baik. Dengan begitu, Tianan yang kesepian tahu bahwa dia tidak punya harga diri, jadi dia membawa putranya dan pergi melalui udara. Bab 336. Sungguh luar biasa, War Tiger benar-benar mengalahkan kakak senior Flying Yang, dan dengan begitu mudahnya. Bahkan kekuatan tanda roh pun tak mampu menghadapi harimau perang. Aku tak bisa membayangkan betapa hebatnya kultivasi dao pedang harimau perang. Untuk bisa bertahan di formasi pedang Zuxin sepanjang hari, dia pasti telah memperoleh pemahaman yang mendalam. Sepertinya jenius kultivator pedang pertama di Aula Xuanhu akan segera berganti tangan. Hanya saja War Tiger terlalu menonjol, menyinggung hampir semua murid paviliun penjinak hewan buas. Aku khawatir ketika dia mencapai paviliun dalam, akan ada lebih banyak masalah, dan setiap langkah akan sulit. Berapa lama dia bisa bersinar juga tidak diketahui. Semua orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri, dipenuhi kekaguman dan keyakinan. Haha, kakak harimau petarung. Bagus sekali, kakak bangga padamu, kakak merasa bangga padamu, kakak mengagumimu. Dugu Chong tertawa gembira, bersorak dan melompat-lompat. Sungguh memalukan, Dugu Sue dipenuhi rasa tak berdaya, benar-benar tidak ingin berdiri bersama Dugu Chong. Meskipun dia senang atas kemenangan Lin Chen, dia lebih khawatir. Lagi pula, Lin Chen tidak memiliki koneksi, dan memasuki paviliun dalam, dia akan menghadapi lebih banyak rintangan. Harimau perang. Sima Tianyun perlahan berdiri, dengan sikap gagah dan hikmat, lalu berkata dengan nada serius, kau telah berhasil melewati ujian paviliun dalam. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik dulu. Laporkan diri ke paviliun dalam besok. Baik, terima kasih, Ketua Paviliun. Lin Chen menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda membungkuk. Paviliun dalam. Dari memasuki sekte hingga mencapai paviliun dalam, Lin Chen hanya membutuhkan waktu 2 bulan. Ini benar-benar rekor terkuat dalam sejarah paviliun penjinak hewan buas. Terlalu mengecewakan, menjadi murid paviliun dalam secepat itu. Ya, kalau aku ingat dengan benar, War Tiger baru masuk paviliun penjinakan hewan buas 2 bulan yang lalu. Dari semua yang ingin menjadi murid paviliun dalam, siapa yang tidak berjuang mati-matian, menghadapi berbagai kesulitan, dan menghabiskan waktu bertahun-tahun. Tapi War Tiger tampaknya melakukannya dengan mudah. Mudah, tidak mudah, kan? Meskipun War Tiger memasuki paviliun dalam waktu yang sangat singkat, dia telah berjuang melewati berbagai rintangan, bahkan menderita hukuman berat dari formasi pedang Zuxin, dan selamat dengan susah payah. Prestasi yang diraihnya hari ini bukan hanya karena potensi dan bakatnya, tetapi juga karena usaha dan nyawanya yang dipertaruhkan. Aku tak tahan lagi, pukulan ini terlalu berat. Sepertinya aku juga perlu mengasingkan diri dengan tenang dan berlatih dengan tekun mulai sekarang, jika tidak, jurang pemisah hanya akan semakin lebar. Semua orang menghela napas penuh emosi, sangat tersentuh, yang semakin memicu antusiasme mereka. Adapun Lin Chen, reputasinya sekali lagi menyebar ke seluruh paviliun penjinakan hewan buas, benar-benar seperti guntur yang menusuk telinga, dikenal oleh semua orang, tetapi tidak dikenal oleh siapapun. Mereka hanya penasaran, jika Lin Chen memasuki paviliun dalam, seberapa jauh dia bisa melangkah. Sayang sekali gelombang aku sudah menduga ini sejak lama, aku benar-benar tidak tahu apa yang masih kuharapkan. Dugu Fei yang terlalu payah. Aku bahkan sangat mengaguminya. Aku tidak menyangka bahwa dengan bantuan kuat dari tanda roh, dia masih kalah dari War Tiger. Apakah dia terlalu payah? Atau War Tiger terlalu kuat? Seharusnya kita tidak melakukan itu, sama sekali tidak seharusnya, mengapa kita memprovokasi kesialan ini? Seandainya kita tahu ini, kita pasti akan merasa puas dan mendapatkan beberapa kristal monster.
Sekarang kita telah kehilangan orang dan harta benda, bahkan kultivasi kita pun lumpuh. Aku merasa ingin mati sekarang juga. Sima Haotian dan ketiga temannya merasa sangat sedih, putus asa, dan dipenuhi kebencian yang mendalam. Awalnya mereka berharap dapat menggunakan tangan Dugu Fei Yang untuk menghapus rasa malu mereka sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka bahkan Dugu Fei Yang pun akan dikalahkan secara memalukan di bawah pedang Lin Chen. Institut Bela Diri Buas, Ruang Latihan. Setelah kembali ke ruang latihan, Lin Chen menutup pintu dan tetap berada di dalam. Dia akan melapor ke pavilion dalam besok, dan dia tidak tahu berapa banyak badai yang akan dihadapinya, karena Lin Chen telah menyinggung terlalu banyak orang. Memanfaatkan sisa waktu seharian yang dimilikinya, Lin Chen memutuskan untuk mengasingkan diri guna meningkatkan kekuatannya lebih lanjut. Perjalanannya ke ruang binatang hantu membuahkan hasil yang melimpah. Jika dihitung, ia memperoleh 1 kristal spiritual, 6 kristal sejati tingkat 9, 15 kristal sejati tingkat 8, 27 kristal sejati tingkat 7, dan total 58 kristal antara tingkat 4 dan 6, yang merupakan jumlah terbesar, sehingga totalnya mencapai 106 kristal binatang. Dari segi pencapaian, ini jelas merupakan yang tertinggi dalam sejarah. Kuda petir. Lin Chen memanggil kuda petir. Nei, gelombang, kuda petir itu muncul dengan cepat. Cobalah makan ini. Lin Chen langsung menyerahkan kristal sejati tingkat 7. Kuda petir itu jelas terkejut, sangat bingung. Lagi pula, binatang ilusi di ruang binatang hantu hidup berdampingan dengan sangat harmonis, dipelihara oleh energi spiritual langit dan bumi, sebagian besar vegetarian, dan tidak pernah mencoba untuk melahap kristal binatang dari makhluk serupa lainnya. Tidak apa-apa, aku tidak akan menyakitimu. Mungkin kau bahkan harus berterima kasih padaku. Lin Chen tersenyum. Kuda petir itu tampaknya mengerti sedikit bahasa manusia, dan lagi pula, ia sudah tunduk pada Lin Chen. Jika Lin Chen ingin menyakitinya, itu akan mudah. Jadi ia hanya sedikit bingung, tidak meragukan Lin Chen. Tanpa disengaja. Dengan sedikit keraguan, kuda petir sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan mengendus kristal binatang di tangan Lin Chen. Mungkin karena belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, ia merasakan energi spiritual yang kuat dan murni yang berasal dari kristal binatang itu, bahkan lebih terkonsentrasi daripada buah-buahan vegetarian yang dimakannya setiap hari di masa lalu. Setelah ragu sejenak, kuda petir menelan kristal binatang itu dalam sekali teguk. Kristal buas itu seperti pil, meleleh saat memasuki mulut, berubah menjadi esensi yang bergelombang dan memenuhi tubuh kuda petir. Wujud kuda petir itu bergetar hebat. Ia akhirnya merasakan langsung efek luar biasa dari kristal binatang buas, sangat gembira, dan segera mengalirkan esensi binatang buasnya untuk mencerna dan menyerap esensi kristal binatang buas tersebut. Dapat dipahami bahwa kuda petir telah dipelihara oleh energi spiritual murni langit dan bumi sejak kecil, menyempurnakan fisiknya. Tubuh binatangnya jauh lebih kuat dan lebih kokoh daripada binatang iblis sejenis di dunia luar, dengan fondasi yang sangat kuat. Dan kristal binatang buas yang diperoleh Lin Chen bahkan lebih melimpah esensinya dan bebas dari kotoran. Kuda petir menyerapnya tanpa hambatan. Esensi binatang buas di dalam tubuhnya melonjak dan mendidih, naik dengan cepat, membuat kemajuan pesat. Evolusi. Hanya dengan menyerap 1 kristal sejati tingkat 7, kuda petir langsung naik menjadi binatang buas sejati tingkat 8. Nei, gelombang. Setelah mencicipi rasa manisnya, kuda petir itu sangat gembira, matanya berbinar-binar, dan sangat lapar. Hehe, sudah merasakan manisnya, iya. Sudah kubilang aku tidak akan menyakitimu. Karena kau sangat lapar, aku akan membiarkanmu mencapai tingkat binatang buas sejati tingkat 9 hari ini. Lin Chen tersenyum bahagia. Fondasi kuda petir terlalu kokoh, mencapai tingkat binatang buas sejati tingkat 9 pasti bukan masalah. Segera setelah itu, Lin Chen kemudian memberikan kristal sejati tingkat 8 dan tingkat 9 kepada kuda petir untuk diserap secara bergantian. Namun, kristal sejati tingkat 9 mengandung esensi yang sangat kuat, dan kuda petir tidak menyerapnya dengan mudah. Elang tunggal. Lin Chen juga memanggil elang tunggal. Kue, gelombang. Elang tunggal itu muncul, seolah telah lama terpendam. Begitu muncul, ia menggesekkan tubuhnya dengan penuh kasih sayang ke Lin Chen. Baiklah, berhentilah menggosok. Aku tahu kau telah diperlakukan tidak adil selama ini. Aku sedang bersiap untuk memberikan kompensasi kepadamu sekarang. Lin Chen tersenyum dan mengeluarkan 2 kristal sejati tingkat 9. Kristal asli. Mata Lone Eagle berbinar, terutama ketika merasakan kristal sejati tingkat 9 di tangan Lin Chen. Kristal-kristal itu mengandung esensi yang kuat dan melimpah, bahkan nilainya setara dengan kristal spiritual tingkat 1 biasa. Kau sudah lama stagnan di ambang batas binatang roh tingkat 1. Hari ini, aku akan membantumu meningkatkan kultivasimu. Jangan sia-siakan 2 kristal sejati tingkat 9 ini. Lin Chen tersenyum dan melemparkan kristal sejati tingkat 9 itu. Kue, gelombang. Elang tunggal membuka mulutnya dan menelan mereka, benar-benar melahapnya, seolah-olah kelaparan. Saat ini juga, kuda petir dan elang tunggal mengasingkan diri satu persatu, menyerap kristal binatang buas, dan akan muncul kembali hari ini. Adapun seberapa besar mereka bisa berkembang, Lin Chen tidak bisa berbuat apa-apa, itu tergantung pada fisik dan keberuntungan mereka. Huf, gelombang. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, merasa segar kembali, baiklah, kalian sudah nyaman, sekarang giliran aku untuk mengasingkan diri juga. Langsung, Lin Chen duduk bersila, menenangkan pikirannya.
Sejak memahami ranah keberhasilan kecil dari Sword Heart, kondisi pikiran Lin Chen telah meningkat pesat. Kelima inderanya sangat tajam, persepsinya sangat kuat, memungkinkannya untuk merasakan fluktuasi halus di sekitarnya dengan lebih jelas. Meskipun dia belum memadatkan kesadaran spiritual, dia dianggap telah selangkah lebih dekat ke alam lingu. Uset, gelombang. Seberkas cahaya pedang melesat keluar. Dengan hatinya mengendalikan pedang itu bergerak sesuka hatinya, lentur dan bebas. Ki pedang bersilangan dan menari, seperti ular spiritual, mampu membengkok dan meluruskan diri, bergerak ke segala arah, datang dan pergi dengan bebas. Pedang Lin Chen lebih cepat, tetapi alam hati pedang mewakili pikiran. Mungkinkah suatu tindakan lebih cepat daripada pikiran? Oleh karena itu, setelah memahami alam hati pedang Lin Chen telah mencapai kecepatan yang luar biasa dan sulit dipercaya. Lin Chen tidak bisa mengklaim mampu memenggal kepala seseorang dari jarak 1000 mil, tetapi dalam radius 100 sang, dengan satu pikiran, dia bisa membunuh seseorang secara tak terlihat. Saat ini juga, Lin Chen duduk diam, teguh seperti batu. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi hatinya bergerak, dan ketika hatinya bergerak, pedang itu pun bergerak. Hosh, hosh, gelombang. Berkas-berkas ki pedang yang halus dan tak meninggalkan jejak, setipis benang sutra, berkelebat dan menari dengan bebas. Berusaha mencapai kesempurnaan. Lin Chen mengendalikan pedang itu dengan hatinya, mengulangi proses tersebut berulang kali. Pedang hati pedang menjadi semakin terkendali dan terampil. Tanpa disadari, waktu yang lama telah berlalu. Kemampuan pedang Lin Chen menjadi semakin mahir dan luar biasa. Tiba-tiba, Lin Chen tiba-tiba mendapat dorongan dan mengeluarkan jarum terbang. Jarum ilahi Jishi. Alam kedua, alam pengendalian jarum. Metode kultivasi alam pengendalian jarum ini serupa, yaitu mengendalikan jarum dengan hati, secara fleksibel dan bebas. Pengendalian jarum dan pengendalian pedang memiliki prinsip yang serupa. Namun, jarum terbang itu halus dan sangat biasa, tidak seperti pedang yang secara inheren memiliki spiritualitas dan lebih mudah dikendalikan dan digunakan. Saat ini juga, pikiran dan hati Lin Chen menyatu, tekadnya sangat kuat. Terutama setelah mengkultivasi teknik pencarian jiwa, pikiran dan jiwanya terintegrasi, seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Jarum terbang petir. Garis-garis jarum terbang yang setipis benang petir melesat keluar seketika. Mengikuti metode kultivasi yang dipandu oleh jarum ilahi Jishi, dia memfokuskan pikirannya, tanpa pikiran yang mengganggu, menggunakan jiwanya sebagai kehendaknya, dan hatinya untuk mengendalikan jarum-jarum tersebut. Saat pertama kali digunakan, Flying Needle dapat mengubah arah sampai batas tertentu, tetapi kontrolnya agak kaku, tidak dapat dilakukan sesuka hatinya, menarik dan melepaskan dengan bebas, dan itu menghabiskan banyak energi mental. Lumayan, untuk pertama kalinya menggunakan pengendalian jarum, lumayanlah, pikir Lin Chen dalam hati. Dia tidak menyangka akan mudah menguasai seni pengendalian jarum. Namun, jika pencipta jarum ilahi Jishi mengetahuinya, dia pasti akan memarahi Lin Chen karena tidak puas. Bagi orang biasa, menguasai seni pengendalian jarum hingga mencapai keberhasilan kecil pun membutuhkan waktu setidaknya beberapa bulan. Mencapai keberhasilan besar akan menguji fondasi dan bakat mereka, tetapi akan membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun. Adapun mencapai penguasaan penuh, itu akan berada di tingkat Grandmaster, dan bahkan 10 tahun pun akan dianggap singkat. Dan Lin Chen, saat pertama kali berlatih pengendalian jarum, memasuki ambang batas dan hampir mencapai keberhasilan kecil. Bagaimana mungkin ini tidak membuat patah semangat? Karakter Lin Chen seperti ini, begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia tidak akan berhenti sampai berhasil. Jika dia gagal sekali, dia akan mencoba lagi. Jika itu pun tidak berhasil, dia akan mencoba lagi sampai berhasil. Itu seperti tetesan air yang mengikis batu, mengasah batang besi menjadi jarum, menggergaji kayu dengan tali. Selama usahanya sungguh-sungguh, dan dia mencapai tingkat kemahiran tertentu, kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Hosh, hosh, gelombang. Serangkaian titik tajam halus terus-menerus keluar dari tangan Lin Chen, tanpa lelah dan tanpa bosan, mengulangi proses itu lagi dan lagi. Setiap kali lebih terampil dari sebelumnya, setiap kali lebih halus, dan kontrolnya menjadi lebih lancar. Tanpa disadari, pikiran dan jiwa Lin Chen juga terus dimurnikan, dan ranah hati pedang juga berkembang selangkah demi selangkah. Bab 337. Ruang pelatihan. Hosh, hosh, gelombang. Ki pedang menari dan berkelebat terus-menerus. Jarum terbang petir. Lin Chen memfokuskan perhatiannya pada 2 hal sekaligus, mengendalikan jarum-jarum agar melesat dengan cepat, bertemu dengan ki pedang yang menari-nari, dan melesat melewatinya dengan mudah dan lincah. Dentang, dentang, gelombang. Suara dentingan logam yang tajam bergema, dan ki pedang serta jarum terbang yang memenuhi langit saling berjalin seperti kilat, terus-menerus berbenturan, mengeluarkan percikan api. Tarik kembali, gelombang. Lin Chen berteriak dalam hati, pedang terbangnya kembali ke sarungnya, dan jarum terbangnya kembali ke tangannya, ditarik dan dikeluarkan dengan mudah. Hehe, alam hati pedang memang sangat mendalam. Alam ini tidak hanya memungkinkanku untuk menguasai seni pengendalian pedang lintas alam, tetapi juga, hanya dengan menirunya, memungkinkanku untuk memahami kunci pengendalian jarum secara bersamaan. Lin Chen tersenyum gembira, meskipun kultivasinya tidak meningkat secara substansial, kekuatan keseluruhannya telah meningkat pesat. Baik teknik pedang penembus jantung maupun seni pengendalian jarum adalah aksi pembunuh roh keterampilan unik.
Ditambah dengan kekuatan mental Lin Chen, yang tidak lebih lemah dari indera spiritual, dan tubuh pertempuran bentuk berliannya yang kuat yang melampaui tingkat alam bela diri sejati, ia memiliki peluang besar untuk menang melawan ahli alam bela diri roh satu revolusi dalam tantangan lintas alam. Yang patut dirayakan adalah Lone Eagle dan Thunder Steed benar-benar memenuhi harapan Lin Chen, keduanya berhasil mencapai terobosan. Lone Eagle berhasil maju ke puncak binatang roh tingkat 2, dan Thunder Steed telah maju pesat, langsung melesat ke puncak binatang sejati tingkat 9. Neih, gelombang. Thunder Steed sangat gembira. Setelah mencicipi rasa manisnya, ia seperti kecanduan, sangat lapar dan haus. Kuda petir, meskipun fondasimu stabil, kultivasi menekankan kemajuan bertahap, terutama untuk naik ke tingkat binatang roh. Ini adalah rintangan yang sangat penting dan membawa risiko tertentu. Kau harus beradaptasi dengan baik dengan kemampuanmu saat ini terlebih dahulu, dan ketika waktunya tepat di masa depan, aku tentu akan membantumu naik ke tingkat binatang roh, kata Lin Chen dengan serius. Kuda petir tampaknya mengerti bahasa manusia dan terlihat sangat kecewa. Gelombang. Lone Eagle mengepakkan sayapnya, mata elangnya yang dingin dan tegas menatap Thunder Steed. Ia tampak sangat tidak senang karena Lin Chen memiliki favorit baru yaitu Thunder Steed, merasa sangat tidak yakin dan ingin bersaing. Ia sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Menghadapi Lone Eagle, yang telah mencapai level binatang roh, Thunder Steed tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, melainkan menunjukkan keinginan yang kuat untuk bertarung. Lin Chen tiba-tiba mendapat ide, matanya melirik ke sana kemari, dan dia tersenyum penuh minat, hehe, sepertinya kalian berdua tidak saling yakin, kan? Kalau begitu, kenapa tidak kita bertanding saja? Aku akan jadi saksi kalian. Gelombang. Neih, gelombang. Baik Lone Eagle maupun Thunder Steed sama-sama memiliki semangat bertarung yang tinggi. Jangan terlalu bersemangat, kalian berdua adalah binatang perangku, jadi wajar saja kalian tidak boleh saling menyakiti perasaan. Bagaimana kalau kalian berkompetisi untuk melihat siapa yang lebih cepat? Bagaimana kalau 10 putaran mengelilingi ruang latihan ini? Tanya Lin Chen sambil tersenyum. Mendengar ini, Lone Eagle dan Thunder Steed mengangguk berulang kali, semangat bertarung mereka tinggi, siap dan siaga. Lin Chen sangat penasaran, terutama tentang kuda petir. Sebagai binatang iblis tercepat di tingkat binatang sejati, ketika masih binatang sejati tingkat 7, kecepatannya sudah bisa melampaui kultivator alam lingu biasa. Sekarang setelah mencapai puncak binatang sejati tingkat 9, kecepatannya benar-benar tak terukur. Dan Lone Eagle, sebagai binatang roh berelemen angin, memiliki kecepatan luar biasa. Sekarang setelah ia maju ke revolusi kedua, kecepatannya pasti telah meningkat pesat. Thunder Steed unggul dalam atributnya, sementara Lone Eagle unggul dalam ranahnya. Masing-masing memiliki kekuatan tersendiri, dan Lin Chen merasa sulit untuk menentukan pemenangnya. Saat ini juga, melihat Lone Eagle dan Thunder Steed siap dan bersemangat untuk bertarung, Lin Chen berteriak, mulai. Cicit, gelombang. Dengan teriakan tajam, Lone Eagle memimpin, terbang dengan cepat, berubah menjadi bayangan buram. Mata telanjang hanya bisa melihat garis-garis cahaya samar yang melintas, muncul sesaat. Kecepatannya sangat cepat, seperti hantu. Neih, gelombang. Thunder Steed berubah menjadi kilat, bergerak seperti kuda putih yang melintasi celah, mengejar angin dan mengejar listrik, seolah-olah telah terbang. Meskipun Lone Eagle memiliki keunggulan dalam kultivasi dan merebut inisiatif, bergerak maju selangkah, kecepatan Thunder Steed terlalu cepat, hampir tak terbayangkan. Hosh, gelombang. Kilatan-kilat yang samar melintas dengan cepat, menyusul Lone Eagle hanya dalam beberapa tarikan napas, lalu melewatinya dalam sekejap. Lone Eagle sangat terkejut dan merasa hatinya terpukul. Ia tidak pernah menyangka seekor binatang kecil dari alam sejati dapat berlari lebih cepat darinya, seekor binatang roh revolusi kedua. Ia merasa marah dan mengejar dengan sekuat tenaga, tetapi sayangnya, Thunder Steed berlari sangat cepat. Bahkan dengan pengejaran Lone Eagle yang gigih, jarak antara mereka semakin melebar. Hosh, gelombang. Dua bayangan, satu demi satu, saling mengejar di sekitar ruang pelatihan. Sangat cepat, Lin Chen sangat terkejut, melihat kilatan bayangan petir yang melintas. Bahkan persepsi mentalnya pun tidak lagi mampu menangkapnya. Dia diam-diam merasa tersentak dan berpikir, kuda petir memang sesuai dengan reputasinya. Jika aku bertemu dengannya dengan kemampuan seperti itu di masa lalu, aku khawatir aku akan mengalami kerugian. Dia tidak bisa membayangkan seberapa cepat Thunder Steed akan berlari jika berevolusi menjadi Spirit Beast di masa depan. Tidak lama lagi. 10 putaran terasa seperti sekejap mata. Neih, gelombang. Thunder Steed berhenti, dengan ekspresi angkuh, setelah menyalip Lone Eagle sejauh 1,5 putaran penuh. Uset, gelombang. Lone Eagle melintas dengan cepat, menyadari bahwa ia telah kalah. Ia tampak sedih dan tidak bahagia. Elang, kau telah belajar pelajaran, bukan? Jangan pernah meremehkan orang lain di masa depan. Setidaknya kau memiliki kekuatanmu sendiri, dan kalian semua adalah rekan-rekan baikku. Kuharap kalian bisa bergaul secara harmonis dan bersatu, mengerti? Kata Lin Chen sambil tersenyum. Kau gelombang. Lone Eagle mengangguk berulang kali, masih cukup tidak yakin, dan menatap tajam Thunder Steed, seolah mengatakan bahwa mereka akan bertanding lagi di masa depan. Baiklah, kalian berdua kembalilah.
Lin Chen cukup puas. Dia memanggil Lone Eagle dan Thundersteed kembali, lalu menenangkan emosinya, siap meninggalkan pengasingan dan melapor ke paviliun dalam. Bas, gelombang. Pintu formasi terbuka, dan sesosok wajah yang familiar muncul. Itu adalah Chumo, yang telah lama ditunggu-tunggu. Lin Chen terkejut dan segera memberi hormat, murid memberi salam kepada Tuan Chumo. Tidak perlu terlalu formal, kau sekarang adalah kebanggaan gerbang gigi harimau kami, dan bahkan aku pun telah banyak mendapat manfaat dari kesuksesanmu. Chumo tersenyum tipis. Berkat kebaikan hati Tuan Chumo, murid ini telah mencapai apa yang telah diraihnya hari ini. Tanpa perhatian Anda yang begitu besar kepada murid ini dan pemberian giok bayangan, murid ini tidak akan mampu membela diri terkait perkara pengadilan. Kebaikan dan rasa empati ini akan selalu diingat oleh murid ini, kata Lin Chen dengan wajah penuh rasa terima kasih. Hehe, giok bayangan ini benar-benar harta karun. Chu yang miskin ini tidak memiliki kemurahan hati seperti itu. Chumo tersenyum canggung dan berkata, sebenarnya, giok bayangan ini diberikan kepadaku oleh Tuan Pedang Tunggal sebelumnya, untuk diberikan kepadamu atas namaku. Ini menunjukkan bahwa Tuan Pedang Tunggal sangat menghargai dan menghormatimu. Oleh karena itu, hukuman berat untukmu pasti ada alasannya. Kuharap kau tidak menyimpan dendam terhadap Tuan Pedang Tunggal. Tuan Pedang Tunggal, Lin Chen terkejut dan sangat takjub. Ia berkata, Tuan Pedang Tunggal memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap murid ini, itulah sebabnya beliau sangat ketat terhadap murid ini. Murid ini tentu memahami usaha kerasnya. Bagus, bagus sekali kau berpikir begitu. Chumo mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini, kau akan meninggalkan gerbang gigi harimau dan memasuki paviliun dalam untuk studi lanjutan. Aku tidak punya apapun lagi untuk diajarkan kepadamu, kecuali bahwa aku tahu jalanmu di depan penuh dengan duri. Tetapi sebesar apapun kesulitan yang kau hadapi, jangan mudah menyerah, dan jangan lupakan niat awalmu. Terlebih lagi, saat ini kau sedang berada di puncak popularitas, yang telah menyinggung kekuatan-kekuatan berpengaruh di berbagai aula. Jika kau memasuki paviliun dalam, aku khawatir akan ada banyak masalah. Kuharap ketika kau tiba di paviliun dalam, kau tidak akan terlalu pamer dalam tindakanmu. Menderita kerugian adalah berkah, tabahlah apa yang mampu kau tabah. Ya, murid ini akan dengan hormat menaati ajaran Tuan Chumo. Saya pasti akan bersikap baik dan rendah hati, dan saya sama sekali tidak akan mencoreng reputasi gerbang gigi harimau. Lin Chen membungkuk dan berkata, silakan pergi, teman-temanmu sudah menunggu di luar. Jika kamu punya waktu luang di masa mendatang, sering-seringlah kembali berkunjung. Chumo tersenyum. Ya, murid ini tidak akan pernah melupakan kebaikanmu kepadaku, dan tidak akan pernah melupakan bahwa aku adalah murid gerbang gigi harimau. Lin Chen menangkupkan kedua tangannya memberi hormat, mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus, lalu berjalan pergi. Di luar Institut Bela Diri Binatang Buas, Lin Chen melangkah keluar, menghirup udara segar, dan merasa segar kembali. Haha, Kakak Chen, Dewa Agungmu ini akhirnya memutuskan untuk keluar. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia langsung melihat Dugu Chong. Bersamanya ada Dugu Sue dan Sumeng, serta Sima Tianqi yang hadir secara tak terduga. Selamat pagi semuanya, Lin Chen menyapa mereka dengan senyum, pandangannya tertuju pada Sumeng. Dia sangat terkejut dan memuji sambil tersenyum, Saudara Su, sepertinya kultivasimu telah meningkat pesat setelah berlatih menyendiri beberapa hari terakhir ini. Kultivasiku memang telah meningkat, tetapi aku melewatkan banyak pertunjukan bagus. Sumeng menghela napas menyesal, seandainya Kakak Chong memberitahuku lebih awal, aku pasti bisa menyaksikan pertunjukan kekuatan ilahi Kakak Chen yang luar biasa. Terutama si Dugu Fei yang itu, tidak melihat ekspresi kekalahannya dengan mata kepala sendiri sungguh disayangkan. Saudara Su, kau tidak perlu terlalu khawatir. Kali ini, Dugu Xiaojian mengalami kekalahan telak dan tekad bela dirinya hancur oleh Saudara Chen, sehingga sulit baginya untuk mencapai banyak hal. Selama kau berlatih keras dalam kultivasimu, kau akan menyusulnya cepat atau lambat. Saat itu, kau bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menghapus rasa malu masa lalumu. Dugu Chong menepuk bahu Sumeng, sambil tersenyum memberi semangat dan menghiburnya. Iya, aku akan bekerja keras dan berlatih dengan tekun. Aku pasti akan menyusulnya. Saat itu, aku juga akan menantangnya secara terbuka, kata Sumeng dengan penuh tekad. Lumayan, lumayan. Seorang pria harus punya ambisi. Dugu Xiaojian hanyalah tujuan kecil pertamamu. Jalanmu masih panjang di masa depan, puji Dugu Chong berulang kali. Kakak Chong, aku tidak menyangka kau bisa seserius ini kadang-kadang. Sayang sekali bakatmu tidak dimanfaatkan untuk menjadi mentor, canda Lin Chen. Baiklah, siapa yang tidak tahu kau sedang mengolok-olokku. Dugu Chong memutar matanya dan berkata, oke, hari ini kau akan memasuki paviliun dalam untuk studi lanjutan mendahului kami, jadi kami khusus datang untuk mengantarmu. Sayang sekali kami, saudara-saudara, tidak memiliki koneksi untukmu di paviliun dalam dan tidak dapat menjagamu. Tapi dengan kekuatanmu, aku yakin kau bisa bertahan bahkan di paviliun dalam. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, kuharap kau bisa bersikap serendah mungkin di paviliun dalam. Jika seseorang bersikeras memprovokasimu, maka hadapi mereka sampai mati. Kekuatan adalah raja, dan itu berguna di mana-mana. Dugu Chong berbicara secara logis, tetapi Dugu Sue tidak senang. Dia mendengus pelan, Kakak Chong, bagaimana kau bisa menjebak mencelakai saudaramu sendiri seperti itu? Tidakkah kau tahu tempat seperti apa paviliun dalam itu? Tentu saja aku tahu, tapi kau tidak bisa hanya menerima perundungan dan memendam amarahmu, kan? Dugu Chong meliriknya.
Lin Chen, jangan dengarkan dia, Du Gusue menatapnya dengan dingin, lalu memegang lengan Sima Tianqi dan tersenyum, ini kakak Tianqiku yang baik. Dia adalah murid paviliun dalam. Kurasa kalian berdua sudah saling kenal, jadi aku tidak akan memperkenalkan diri terlalu banyak. Dan kau hanya tahu sedikit tentang peraturan dan informasi paviliun dalam. Bagaimana kalau kakak Tianqi mengantarmu untuk melapor? Jika kau punya pertanyaan di perjalanan, kakak Tianqi pasti akan menjawabnya untukmu. Terima kasih, kalau begitu aku akan merepotkan kakak senior Tianqi, Lin Chen mengangguk sambil tersenyum. Du Gusue mungkin tidak tahu bahwa Sima Tianqi sudah beberapa kali berlatih tanding dengan Lin Chen sebelumnya, dan mereka sangat akrab. Sama-sama, aku hanya setuju datang karena Xiao Sue Mei berulang kali memintaku, kata Sima Tianqi dengan nada datar, tetapi perasaannya terhadap Lin Chen cukup tersirat. Dia menambahkan, tanpa berlama-lama lagi, aku akan mengantarmu untuk melapor sekarang. Baiklah, terima kasih atas bantuannya, Lin Chen mengangguk sedikit dan mengucapkan selamat tinggal kepada Du Guchong dan yang lainnya, kakak Chong, kakak Su, Xiao Sue, kalau begitu saya permisi dulu. Semoga kita bertemu lagi di paviliun dalam di masa mendatang. Baiklah, jangan bicara seolah-olah kalian mengucapkan selamat tinggal selamanya. Kalian hanya belajar di paviliun dalam, dan kebebasan pribadi kalian tidak dibatasi. Selama kalian mau, kalian bisa kembali ke markas Aula Xuanhu kapan saja, Du Guchong meliriknya dan menambahkan, sedangkan untuk kami, jangan khawatir. Bulan depan adalah penilaian kualifikasi paviliun dalam. Kami pasti akan lulus penilaian dan dipromosikan menjadi murid paviliun dalam. Tunggu saja untuk merayakannya bersama kami. Baiklah, aku akan menunggumu. Lin Chen mengangguk sambil tersenyum. Segera setelah itu, Lin Chen mengikuti Sima Tianqi dan menuju ke paviliun dalam untuk melapor. Bab 338. Puncak-puncak yang curam dan terjal, ditumbuhi gulma, jalan setapak yang berkelok-kelok dan berbahaya, belum tersentuh oleh jejak kaki manusia. Saat ini juga, Lin Chen berjalan menyusuri jalan yang berbahaya, mengikuti Sima Tianqi, tetap diam, suasana terasa sedikit canggung. Untuk menghindari menarik perhatian dan menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu, Sima Tianqi sengaja membawa Lin Chen melalui jalan pintas. Setelah keheningan yang panjang, Sima Tianqi akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah Anda tidak punya pertanyaan tentang paviliun dalam? Saat ini aku sama sekali tidak tahu apapun tentang paviliun dalam, jadi aku bahkan tidak tahu harus mulai bertanya dari mana. Lin Chen tampak malu. Benar, kalau begitu, izinkan saya memberitahu Anda beberapa aturan sederhana untuk memasuki paviliun dalam, kata Sima Tianqi dengan serius. Meskipun Anda lulus ujian dan langsung naik menjadi murid paviliun dalam dengan menantang murid paviliun dalam, bukan berarti Anda sudah menjadi murid paviliun dalam. Pertama, Anda harus melapor, dan kemudian Anda harus bekerja di tambang spiritual selama 3 hari. Tambang spiritual, Lin Chen bingung. Kau pasti tahu tentang tambang spiritual, kan? Setiap sekte, ketika mendirikan dirinya, akan memilih lokasi dengan tambang spiritual agar energi spiritualnya melimpah, kata Sima Tianqi dengan sungguh-sungguh. Dan alasan paviliun penjinak binatang kita dapat diwariskan hingga hari ini adalah karena kita menempati tambang spiritual yang sangat besar di dalam domain pedang langit, kedua setelah sekte pedang. Dan hal pertama yang harus dilakukan oleh murid paviliun dalam yang baru masuk adalah pergi ke tambang spiritual untuk mengumpulkan batu spiritual. Setelah berhenti sejenak, Sima Tianqi melanjutkan, batu spiritual adalah kristalisasi surga, dengan kekuatan spiritual murni, tidak kalah ampuhnya dengan pil ilahi atau obat-obatan ajaib. Batu-batu ini sangat penting untuk maju ke alam lingu di masa depan. Kalian pasti tahu nilai batu spiritual. Adapun murid paviliun dalam yang baru masuk, paviliun penjinakan hewan memiliki hak istimewa khusus, batu spiritual yang dikumpulkan akan dibagi 50-50. Oleh karena itu, 3 hari ini sangat berharga. Yang perlu kalian lakukan adalah mengumpulkan lebih banyak batu spiritual dan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak batu spiritual. Karena setelah masa pelatihan awal, kalian hanya akan menerima 20% bagian dari batu spiritual yang dikumpulkan. Batu-batu spiritual itu sangat berharga. Bagaimanapun cara pembagiannya, itu adalah anugerah dari sekte, kata Lin Chen sambil tersenyum. Bagus kau berpikir seperti itu, Sima Tianqi mengangguk setuju, lalu menambahkan, itu adil di paviliun penjinakan hewan. Dengan fondasi paviliun penjinakan hewan, seharusnya individu-individu kuat dapat menggali tambang spiritual. Tetapi melakukan hal itu akan bertentangan dengan tujuan awalnya. Lagi pula, tambang spiritual membutuhkan waktu untuk terakumulasi guna memelihara batu spiritual. Hanya ketika inti spiritual ada, batu spiritual dapat terus diproduksi. Oleh karena itu, paviliun penjinakan hewan melakukan ini bukan untuk memperlakukanmu sebagai pekerja gratis, tetapi untuk menempamu. Lagi pula, mengumpulkan batu spiritual bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, kau juga dapat menerima bantuan dan mendapatkan batu spiritual, yang merupakan milik pribadimu. Hehe, daya tarik batu spiritual memang cukup signifikan. Kurasa pasti ada cukup banyak murid paviliun dalam yang mengoleksi batu spiritual, kan? Tanya Lin Chen sambil tersenyum. Selain para murid di papan spiritual 36 gua, memang ada cukup banyak murid paviliun dalam yang mengumpulkan batu spiritual di tambang spiritual di masa lalu, kata Sima Tianqi dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, di tambang spiritual, Anda dapat menempa diri sendiri dan juga mendapatkan batu spiritual. Ini memang tempat kompetisi yang populer di dalam paviliun dalam, dan juga tempat konflik. Konflik, Lin Chen terkejut.
Benar sekali, kata Sima Tianqi dengan tegas, di mana ada keuntungan, di situ akan ada konflik. Di dalam tambang spiritual, kalian boleh merebut batu spiritual orang lain secara paksa, tetapi kalian sama sekali tidak boleh mengambil nyawa. Penyitaan. Lalu, apakah ini masih dianggap adil? Lin Chen mulai menyadari keseriusan masalah ini. Pada dasarnya tidak ada yang namanya keadilan. Jika kau ingin mendapatkan apa yang menjadi hakmu, kau harus mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menaklukkannya. Kata Sima Tianqi dengan nada serius. Sekarang kau tahu betapa banyak masalah yang telah kau timbulkan, bukan? Kau telah mencuri perhatian, tetapi pada saat yang sama, kau telah menyinggung terlalu banyak orang. Para murid di tingkat spiritual mungkin tidak berani mempersulitmu. Namun, di bawah tingkat spiritual, juga terdapat banyak ahli. Aku khawatir kau tidak akan mampu menghadapinya ketika saatnya tiba. Apakah paviliun penjinak hewan buas tidak peduli dengan ini? Tanya Lin Chen. Tidak, karena ini juga dianggap sebagai bentuk penempaan. Dengan persaingan dan tekanan, akan ada motivasi dan semangat untuk maju secara proaktif, kata Sima Tianqi dengan sungguh-sungguh. Siapa di antara para ahli alam lingu di papan spiritual ini yang tidak pernah berjuang melalui pertempuran dan penempaan yang tak terhitung jumlahnya? Aku telah belajar banyak, Lin Chen menelan ludah. Bukan karena dia takut akan masalah, tetapi lebih karena fondasi paviliun penjinakan hewan buas itu terlalu mendalam. Para murid di papan spiritual saja semuanya adalah ahli kekuatan alam lingu. Para petarung tangguh dari alam lingu. Jika mereka berada di sekte biasa, mereka sudah lebih dari cukup untuk menjabat sebagai tetua. Merasa tertekan, ya, Sima Tianqi tampak sangat menikmati melihat ekspresi Lin Chen yang gugup, dan menambahkan, jadi, selama 3 hari pelatihan awal di tambang spiritual ini, kamu harus bersikap tenang. Jika tidak, sebelum kamu mengumpulkan batu spiritual apapun, kamu akan menjadi sasaran semua orang. Saya selalu bersikap rendah hati. Masalah selalu dipicu oleh orang lain, kata Lin Chen. Kau, santai saja, Sima Tianqi mencibir pelan, lalu menambahkan, tentu saja, kau tidak perlu merasa terlalu terbebani. Kau hanya perlu melewati 3 hari ini. Lagi pula, selain tambang spiritual, paviliun dalam masih memiliki banyak jalan untuk peningkatan. Misalnya, ruang cermin, formasi boneka Jin Gang, ruang timbangan kekuatan spiritual, dan lain-lain. Terlalu banyak tempat yang bisa kau gunakan untuk meningkatkan kemampuan. Selain itu, menyelesaikan beberapa misi sekte juga bisa memberimu hadiah batu spiritual, jadi kau tidak perlu terlalu terpaku pada tambang spiritual. Terima kasih atas peringatannya, kakak senior Tianqi. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melewati 3 hari ini, jawab Lin Chen. Begitu ya, dengan temperamenmu, aku sebenarnya cukup khawatir, Tianqi memutar matanya, lalu berkata dengan ekspresi serius, lagi pula, berhentilah memanggilku kakak senior. Panggil saja aku Tianqi. Aku tidak akan berani, kau adalah kakak seniorku, dan kau telah merawatku dengan sangat baik. Bagaimana mungkin aku bersikap tidak sopan padamu? Lin Chen tersenyum canggung. Memanggilku kakak senior adalah penghinaan besar bagiku. Ingat itu, nada suara Sima Tianqi dingin dan tegas, seperti sebuah peringatan. Baiklah, Lin Chen berkeringat dingin. Selain itu, ada 4 orang di paviliun dalam yang sama sekali tidak boleh kau provokasi, apapun yang terjadi. Bahkan jika kau menderita kerugian besar, kau harus menelan ketidakadilan terbesar sekalipun. Ekspresi Sima Tianqi berubah serius. Mungkinkah itu 4 gongzi dari paviliun penjinak hewan? Tanya Lin Chen. Sebagai sekte terbesar kedua, setelah sekte pedang, dia sedikit mendengar tentang beberapa individu luar biasa di paviliun penjinak hewan. Sepertinya kau tidak sepenuhnya bodoh, Sima Tianqi mengangguk dengan berat, lalu berkata dengan nada serius, tapi keempat orang ini punya masalah besar denganmu. Ceritakan padaku, aku sudah siap secara mental, kata Lin Chen. Keempat gongsi ini semuanya adalah ahli alam lingu yang menduduki peringkat teratas di papan spiritual. Mereka adalah, secara berurutan, Sima Haolong, Du Guzan, Lu Hanshan, dan Lu Tong. Keempatnya menyebut diri mereka 4 gongsi paviliun penjinak hewan buas, dan kultivasi mereka semua di atas alam bela diri spiritual 5 revolusi. Terutama Sima Haolong, yang kultivasinya dikatakan telah mencapai prajurit sejati 7 putaran, menjadikannya murid pertama paviliun penjinak hewan buas, dengan reputasi yang luas, kata Sima Tianqi dengan tegas. Dan Sima Haolong adalah kakak tertua Sima Haotian. Kau telah melumpuhkan kultivasi adiknya sendiri. Dia pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam padamu. Gelap sekali, Lin Chen terkejut. Tentu saja, kau tidak perlu khawatir. Paviliun penjinak hewan buas juga memiliki aturan sekte yang ketat. Mereka yang menindas yang lemah akan dihukum berat, terlepas dari status atau prestasi mereka. Kata Sima Tianqi. Jadi, selama kau tidak secara aktif memprovokasi mereka, para tokoh kuat di papan spiritual tentu saja tidak akan berani mempersulitmu. Baguslah, aku juga tidak ingin menimbulkan masalah. Selama mereka tidak melampaui batasku, tidak apa-apa, Lin Chen mengangguk sedikit. Baiklah, untuk menghindari menambah masalah yang tidak perlu bagimu, aku tidak akan menemanimu ke sana. Kau hanya perlu mengikuti jalan setapak di gunung ini, dan kau bisa memasuki aula Dewa Binatang. Kurasa Master Paviliun Awan Langit sudah memberikan instruksi. Kau hanya perlu melapor dengan jujur, dan seorang tetua akan bertanggung jawab untuk membimbingmu masuk, kata Sima Tianqi dengan tenang. Lagi pula, Sima Tianqi memiliki banyak pelamar di paviliun penjinakan binatang, dan menemani Lin Chen akan dengan mudah menarik lebih banyak masalah baginya.
Lin Chen tentu saja mengerti dan menangkupkan tinjunya, sambil berkata, "Terima kasih, kakak senior, atas bantuanmu." "Kau memanggilku apa? Kalau berani, ulangi lagi." Ekspresi Sima Tianqi berubah dingin. "Tidak apa-apa, Anda pasti salah dengar. Terima kasih, saya permisi dulu." Lin Chen terkejut dan cepat-cepat menghilang seperti kepulan asap. "Sialan," Sima Tianqi menghentakkan kakinya karena marah. Saat ini juga, Lin Chen berjalan sendirian di jalan yang berbahaya, menembus awan dan kabut. Sesuai dugaan, di ujung jalan yang berbahaya itu berdiri sebuah gerbang gunung. "Aku di sini." Lin Chen menghela napas, hatinya dipenuhi kegembiraan. Selama dia melangkah melewati gerbang gunung ini, dia akan dianggap sebagai murid paviliun dalam dari paviliun penjinak hewan buas. Menatap ke depan. Di depan gerbang gunung, dua prajurit bela diri berdiri berjaga. Mereka mengenakan lencana ungu berkilauan di dada mereka, yang merupakan simbol murid paviliun dalam. Kenapa kakak senior Tianqi tidak memberitahuku bahwa gerbang gunung ini dijaga?" Lin Chen mengerutkan kening. Sekarang setelah dia menyinggung terlalu banyak orang, hampir semua murid di paviliun dalam berpotensi mengancamnya. Setelah dipikir-pikir, karena ini adalah pelaporan pertamanya, bahkan jika ada yang ingin berurusan dengannya, mereka tidak akan terburu-buru. Langsung, Lin Chen menyesuaikan pola pikirnya dan berjalan menuju gerbang gunung. "Siapa yang pergi ke sana?" Dengan teguran, kedua murid paviliun dalam yang menjaga gerbang gunung segera menyadari kehadiran Lin Chen. Terlebih lagi, keduanya memiliki kultivasi yang luar biasa, telah mencapai kultivasi alam bela diri sejati 7 revolusi. "Salam hormat kepada kedua kakak senior, saya War Tiger, seorang murid yang datang untuk melapor ke paviliun dalam. Saya harap kedua kakak senior dapat membantu." Lin Chen menangkupkan tinjunya. Sebagai pendatang baru, Lin Chen bersikap sopan. Harimau perang. Keduanya tampak terkejut. Dilihat dari ekspresi mereka, jelas mereka mengenal Lin Chen. Belum pernah mendengar namanya. "Aku juga belum mendengar kabar tentang dia, dan penilaian paviliun dalam akan dilakukan bulan depan. Kami belum menerima kabar apapun tentang para murid baru yang melapor." Keduanya langsung mengubah sikap mereka, jelas berniat untuk mempersulit keadaan. "Jika kedua kakak senior tidak mengetahuinya, mungkin Anda bisa meminta kedua kakak senior untuk pergi dan melapor. Adik junior ini bersedia menunggu," kata Lin Chen dengan sopan. "Ini bukan soal menunggu atau tidak," kata salah satu dari mereka dingin. "Jika kau seorang murid yang datang untuk melapor ke paviliun dalam, mengapa kau tidak masuk melalui gerbang utama? Mengapa menyelinap ke gerbang samping ini?" "Saya hanyalah pendatang baru dan tidak ingin terlalu mencolok," kata Lin Chen dengan tenang. "Kami rasa Anda menyembunyikan sesuatu. Silakan kembali sebelum kita menyesalinya." Keduanya memiliki nada dingin, seperti dewa pintu berwajah hitam. Ekspresi Lin Chen sedikit berubah gelap, dan nadanya menjadi lebih berat. "Dua kakak senior, ini adalah perintah yang diberikan langsung oleh Ketua Paviliun Langit dan Awan. Kalian boleh tidak tahu, tetapi kalian tidak boleh lalai untuk melaporkannya. Jika kalian mengabaikan tetua yang bertanggung jawab atas penilaian ketika waktunya tiba, saya kira kalian berdua tidak akan mampu memikul tanggung jawab tersebut. Apakah Anda mengancam kami?" "Aku tidak akan berani. Aku hanya mengingatkan kalian berdua." "Baiklah, karena kau terus mengatakan bahwa kau adalah murid baru yang datang ke sini untuk melapor ke paviliun dalam, maka mari kita lihat apakah kau memiliki kekuatan seorang murid paviliun dalam. Saya pendatang baru dan tidak ingin menyinggung kedua kakak senior. Kau tak perlu menyanjung kami. Di paviliun dalam, kekuatan berbicara sendiri. Dan kami juga murid paviliun dalam. Selama kau bisa mengalahkan kami, kau juga bisa dipromosikan menjadi murid paviliun dalam." Keduanya memiliki sikap yang keras, mengintimidasi, dan tegas. Ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah dingin. Karena dia sudah tidak tahan lagi, tidak perlu bertahan lebih lama lagi. Bab 339. Sebenarnya, Lin Chen tahu betul bahwa baik di pintu masuk utama maupun pintu masuk samping ini, selama seseorang ingin membuat masalah padanya, akan ada banyak alasan dan cara yang bisa digunakan. Dan Lin Chen telah menyinggung murid-murid dari hampir seluruh 5 aula, jadi tidak masalah siapa yang berada di balik masalah ini. Karena lawan ingin memberi Lin Chen peringatan, Lin Chen tentu saja tidak bisa mundur. "Kalau begitu, mohon jelaskan kepada saya, kakak-kakak senior," kata Lin Chen sambil menangkupkan kedua tangannya. "Naga besi. Jin Hu." Keduanya berkata dengan suara berat, masing-masing dari gerbang naga dan gerbang gigi harimau. "Jangan ragukan itu, paviliun penjinakan hewan buas telah diwariskan selama bertahun-tahun, dan selain murid-murid dari 5 keluarga besar setempat, ada banyak murid paviliun eksternal yang telah memasuki paviliun dalam. Jadi kakak senior ini juga murid dari gerbang gigi harimau kita." Lin Chen tersenyum tipis. "Berhentilah mencoba mendekatiku. Di paviliun dalam, tidak ada perbedaan antar aula," kata Jin Hu dengan nada kasar dan suara berat. "Namun, sebagai murid gerbang gigi harimau, tidak mudah bagimu untuk sampai sejauh ini, tetapi aturan tetap aturan, dan tidak ada yang bisa melanggarnya." "Adik junior ini mengerti," kata Lin Chen. "Bagus kau mengerti, tapi kami tidak akan menahan diri," kata Jin Hu dengan tatapan netral, menambahkan, "Selain itu, bertarung dengan senjata dilarang di depan gerbang paviliun dalam, jadi selama latihan tanding, kau tidak diperbolehkan menggunakan artefak pertempuran apapun." Jelas sekali, Jin Hu memiliki pemahaman tentang Lin Chen.
Mendengar bahwa kemampuan pedang Lin Chen sangat hebat, dan bahkan Dugu Fei yang menggunakan tanda roh, dikalahkan oleh pedang Lin Chen, mereka tentu saja tidak berani menantang keunggulan Lin Chen. Iya, kalau begitu adik junior ini berani beradu tanding dengan kedua kakak senior hanya menggunakan tinju dan tendangan. Nada bicara Lin Chen terdengar acuh tak acuh. Karena tahu mereka sengaja mempersulit keadaan, Lin Chen tidak ingin mengungkapkannya, kekuatan adalah satu-satunya hal yang penting. Mendengar ini, naga besi dan Jin Hu saling bertukar pandang dan mengangguk tanda mengerti. Jurus tinju naga yang meningkat. Raungan harimau terbang. Keduanya berteriak, melancarkan serangan gabungan tanpa menahan diri. Roar, roar, gelombang. Raungan naga dan raungan harimau, naga melayang dan harimau melompat, garis-garis naga panjang dan harimau terbang, menyatu, seperti harimau bersayap, mengguncang aliran udara dengan kuat, meraung seperti guntur, menyapu dan menghantam ke arah Lin Chen. Ekspresi Lin Chen tenang, dia tidak bergerak sedikit pun, berdiri tegak seperti gunung Tai. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan dengan tangan kosong, dia yakin bisa mengalahkan semua ahli alam bela diri sejati di bawah alam lingu. Harimau terbang meteor. Saat serangan mendekat, Lin Chen melayangkan pukulan dengan kekuatan langsung dan bergetar. Meraung, gelombang. Raungan harimau yang liar dan menggelegar, sekuat sambaran petir, mengguncang 1000 ton, menghantam gunung dan sungai, benar-benar dahsyat. Bang, gelombang. Dengan ledakan keras, naga-naga panjang dan harimau terbang hancur satu demi satu. Harimau terbang meteor mendominasi, tak terhentikan, menerobos segalanya seperti bambu, sangat kuat, menembus apapun, menyerbu lurus ke depan seperti petir. Wajah keduanya berubah drastis, merasakan gelombang kekuatan yang sangat dahsyat, seperti banjir besar, menerjang mereka, membawa tekanan yang luar biasa. Dalam amarah dan keterkejutan, keduanya menggetarkan lengan mereka, sepenuhnya mengalirkan energi sejati mereka, seperti tangan raksasa yang mendorong gelombang pasang. Telapak tangan mereka bersinar terang, menghadapi meteor Flying Tiger yang perkasa, dan secara bersamaan mendorong dengan telapak tangan mereka untuk bertahan. Dentang, gelombang. Saat meteor Flying Tiger bertabrakan, kekuatan dari telapak tangan mereka seketika diliputi oleh kekuatan mengerikan yang menerjang seperti gelombang pasang yang ganas, bergetar terus-menerus ke dalam tubuh mereka. Lengan mereka gemetar, tulang-tulang mereka berderit, dan darah mereka bergejolak. Tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Keduanya mengerang, terhuyung mundur, tampak agak berantakan, wajah mereka dipenuhi ketersenjingan. Di balik reputasi yang hebat itu, kenyataan memang sulit untuk ditandingi. Naga besi dan Jin Hu akhirnya menyaksikan kemampuan Lin Chen, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Dugu Fei Yang. Terima kasih atas konsesinya, Lin Chen menangkupkan tinjunya. Kau menang, entah kau seorang murid paviliun dalam yang melapor atau bukan, semoga beruntung. Kata Jin Hu dengan suara berat. Terima kasih. Lin Chen mengucapkan sepatah kata singkat lalu melangkah masuk. Hah, kau membiarkannya pergi begitu saja. Bagaimana dengan masalah yang diperintahkan kakak senior Hao Long? Tanya naga besi dengan terkejut. Apalagi yang bisa kita lakukan? Apa kau pikir kita tandingannya? Dan kakak senior Hao Long hanya menginstruksikan kita untuk memberinya peringatan jika kita bertemu harimau perang, dia tidak menyuruh kita mempertaruhkan nyawa. Jin Hu menggelengkan kepalanya tanpa daya, menatap sosok Lin Chen yang menjauh, dan berkata dengan sangat terkejut, namun, anak harimau perang ini memang sehebat rumor yang beredar. Aku benar-benar tidak tahu seberapa banyak masalah yang akan dia timbulkan setelah memasuki paviliun dalam. Saya perkirakan dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hari dalam pelatihan awal, kata Iron Dragon. Paviliun dalam. Sebuah alun-alun batu giok yang luas, aula-aula megah, hikmat dan agung. Karena lokasinya di jantung tanah harta karun biji spiritual, energi spiritualnya sangat kaya dan padat. Berkultivasi di paviliun dalam selama 1 hari setara dengan upaya 10 hari di area luar. Para murid paviliun dalam adalah kaum elit di antara para elit, dan persaingannya sangat sengit. Oleh karena itu, kecuali ada peristiwa besar, sangat jarang melihat para murid paviliun dalam berkeliaran. Mereka sedang berlatih di tempat-tempat khusus, mengumpulkan batu-batu spiritual, atau menjalankan misi sekte. Jadi sebagian besar murid paviliun dalam bebas dan sering keluar. Saat ini juga, Lin Chen, dengan perasaan kagum, perlahan melangkah masuk ke aula Dewa Binatang. Di dalam aula Dewa Binatang, bangunan itu sangat megah, dengan pagar berukir dan tangga giok, serta berdiri tegak dengan pilar-pilar menjulang yang diukir dengan pola binatang buas. Di dalam, terdapat beberapa murid paviliun dalam kelompok-kelompok kecil, sedang meninjau misi-misi sekte terbaru. Karena Lin Chen baru pertama kali melapor, tentu saja dia belum diberi perlengkapan bela diri untuk murid paviliun dalam. Hah, siapa itu? Murid yang baru melapor, tapi penilaian paviliun dalam bulan depan, apa dia salah jalan? Beritamu sungguh lambat. Baru-baru ini, seorang murid Aula Xuanhu bernama Harimau Perang menjadi sangat terkenal, namanya menggema seperti guntur. Sejak memasuki paviliun, baru 2 bulan, dan dalam acara-acara besar berturut-turut yang diadakan di paviliun, dia telah berulang kali mengalahkan lawan-lawan kuat dan menonjol. Dan kemarin, aku bahkan mendengar bahwa Harimau Perang berhasil mengalahkan Dugu Fei Yang, langsung mempromosikannya menjadi murid paviliun dalam, dan itu bahkan disahkan oleh Master Paviliun Langit dan Awan. Aku juga menerima beberapa desas-desus, tapi ku dengar karakter War Tiger sangat buruk.
Dia mengandalkan kemampuannya, mengira dirinya sangat dihormati oleh ketua paviliun, dan bertindak arogan serta mendominasi di paviliun, sehingga menyinggung banyak orang. Kemampuan. Ada banyak orang dengan kemampuan hebat di paviliun dalam. Jika dia benar-benar berpikir paviliun dalam seperti Aula Xuanhu, tempat dia bisa bertindak sesuka hati, maka dia sangat keliru. Beberapa murid paviliun dalam di aula sedang mengobrol dengan berbisik-bisik. Lin Chen tentu saja menyadari kehadiran beberapa murid paviliun dalam, jadi dia berjalan mendekat dan menyapa mereka dengan ramah, "Salam, kakak-kakak senior. Saya adik junior baru di sini dan tidak tahu apapun tentang peraturan paviliun dalam. Bolehkah saya bertanya di mana saya harus melapor?" Tidak tahu apa-apa. Para murid paviliun dalam itu tertawa, berpikir bahwa karena Lin Chen masih baru dan tidak memiliki koneksi, mereka bisa saja mempermainkannya. "Kamu adalah murid yang baru melapor, kan?" tanya salah seorang dari mereka. "Ya," jawab Lin Chen. "Tapi penilaian paviliun dalam akan dilaksanakan bulan depan. Kamu pasti sudah lulus penilaian paviliun dalam melalui metode khusus, kan? Jadi sepertinya kamu punya kemampuan." Orang itu bertanya lagi. "Aku tidak akan berani, aku hanya beruntung," kata Lin Chen dengan penuh kerendahan hati. "Baiklah, tetua yang bertanggung jawab atas urusan besar dan kecil di Aula Dewa Binatang adalah Tetua Lu Hai, tetapi Tetua Lu Hai lebih menyukai kesunyian sepanjang tahun. Jika tidak ada peristiwa besar, dia biasanya tidak terlihat. Karena kamu telah dipromosikan menjadi murid paviliun dalam sebelum penilaian, kamu harus mencari Tetua Lu Hai sendiri untuk melapor." Murid paviliun dalam itu berkata, "Lewati jalan ini, dan kamu akan melihat sebuah pintu. Masuk saja. Adapun apakah kamu bisa bertemu Tetua Lu Hai, itu tergantung pada keberuntunganmu." "Terima kasih, kakak senior. Aku tidak akan mengganggumu lagi," kata Lin Chen sambil menangkupkan tangan dan berjalan pergi. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang memberitahunya bahwa koneksinya buruk? Melaporkan sebelum penilaian, sudah cukup baik bahwa seseorang menjawab pertanyaannya. Jalan itu mengarah ke formasi boneka Jin Gang. "Apakah kau menjebaknya? Lalu kenapa kalau memang aku begitu? Kudengar anak ini sangat arogan dan sombong, dan kudengar dia bahkan melumpuhkan adik muda Hao Tian. Adik muda Hao Tian ini adalah murid langsung kakak senior Hao Long. Anak ini melumpuhkan kultivasi murid langsung kakak senior Hao Long. Apakah menurutmu anak ini akan nyaman di paviliun dalam? Jika kita menangani ini dengan baik dan sampai ke kakak senior Hao Long, mungkin kita bahkan bisa mendapatkan dukungan dan hadiah dari kakak senior Hao Long. Tapi kita sudah melanggar aturan. Jika sesuatu terjadi pada anak ini dan Tetua Lu Hai mengetahuinya lalu menyalahkan kita, maka kita akan mendapat masalah. Dialah yang tidak tahu apa-apa tentang peraturan paviliun dalam dan menerobos masuk sendiri, siapa yang bisa dia salahkan? Lagi pula, bukankah anak ini sangat cakap? Mari kita lihat apakah dia bisa melewati formasi boneka Jin Gang." Setelah Lin Chen pergi, para murid paviliun dalam itu mulai berbicara, jelas-jelas telah memasang jebakan untuk Lin Chen. Segera, saat berjalan menyusuri koridor panjang itu, dia memang melihat sebuah pintu batu. Lin Chen merasa sedikit ragu dan melangkah maju untuk mengetuk pintu batu itu. Dengan ketukan ini, bas, gelombang. Pintu batu itu terbuka, dan di dalamnya gelap gulita, Anda bahkan tidak bisa melihat tangan Anda sendiri di depan wajah, dan ruangan itu tak berdasar, tetapi Anda dapat dengan jelas merasakan suasana penindasan yang berat. Murid Harimau Perang, seorang murid paviliun dalam yang baru melapor, "Bolehkah saya bertanya apakah Tetua Lu Hai ada di sini?" Lin Chen memanggil ke dalam kegelapan. Sayangnya, tidak ada tanggapan. Mungkinkah aku telah ditipu? Lin Chen merasa terkejut dan curiga. Ia disambut dengan pintu tertutup bahkan sebelum masuk, dan ia tidak pernah menyangka murid paviliun dalam akan begitu baik. Kembali dan bertanya lagi. Mustahil, karena mereka sengaja mempersulit keadaan, wajar jika mereka memiliki niat buruk. Selain itu, sebagai tetua yang bertanggung jawab atas Aula Dewa Hewan Buas, Tetua Lu tidak mungkin tidak menerima kabar apapun. Ini hanya bisa berarti bahwa Sima Tianyun belum menyampaikan kabar tersebut kepada Tetua Lu. Berdasarkan pemahaman Lin Chen tentang para pejabat tinggi paviliun penjinak hewan buas, mereka mungkin tidak akan membiarkannya lewat begitu saja. Memikirkan hal ini, Lin Chen, karena keberaniannya berkat keahliannya, mengikuti kegelapan dan masuk ke dalam. Namun begitu ia melangkah, pintu batu itu tertutup rapat, dan sebuah suara agung, seolah-olah direkam sebelumnya, bergema dalam kegelapan, formasi boneka Jin Gang. Aturan tantangannya adalah artefak pertempuran atau harta karun magis tidak diperbolehkan. Batas waktunya 1 jam, tanpa memandang hidup atau mati. Formasi boneka Jin Gang. Lin Chen tercengang. Dia memang telah ditipu. Bang bang bang, gelombang. Di koridor yang gelap, tampak ada pasukan kavaleri besi yang bergerak berkelompok. Terkejut. Berkas cahaya perunggu berkelap-kelip, menampakkan 2 barisan sosok mirip manusia di koridor, seperti robot, tubuh mereka bersinar dengan cahaya perunggu, hasil olahan Jin Gang, tampak sangat keras. Di sepanjang jalan, mereka berdesakan tetapi tertib. Seperti prajurit dan jenderal surgawi, mereka berdiri dalam postur militer yang megah, teguh seperti gunung Tai, dengan cahaya dingin yang berkilauan, dan suasana menjadi sangat mencekam. Yang lebih menantang lagi adalah peningkatan signifikan kualitas spasial di dalam koridor, mencapai setidaknya 1000 kali lipat dari bobot normal. Itu benar. Ini adalah formasi boneka Jin Gang.
Meskipun dia tertipu dan merasa sangat tidak senang, Lin Chen menyukai tantangan, dan ini juga merupakan bentuk latihan. Semangat bertarungnya melonjak. Baiklah, karena aku sudah di sini, aku akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Lalu aku akan melakukan pertemuan pendahuluan dengan formasi boneka Jin Gang ini. Ekspresi Lin Chen tampak muram, matanya tajam, dan semangat bertarungnya tinggi. Bab 340. Haha, Lin Chen ini benar-benar penurut. Dia bahkan berlari masuk. Ku dengar Lin Chen ini pintar, sangat licik, dan punya banyak trik, menyebabkan banyak orang menderita kerugian, tapi sekarang sepertinya dia tidak begitu hebat. Dengan kekuatannya, formasi boneka Jin Gang mungkin tidak akan membunuhnya, tetapi bisa memberinya peringatan. Biarkan dia mengerti bahwa paviliun dalam bukanlah tempat di mana dia bisa bertindak sembarangan. Beberapa murid paviliun dalam berbicara dengan penuh semangat, tampak seperti penjahat yang telah berhasil mencapai tujuan mereka. Tiba-tiba, sebuah suara yang agung dan tua menggelegar, "Apa yang kalian lakukan di sini?" mengendap-endap. Mendengar suara itu, mereka melihat seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah muda, masih kuat dan bugar, dengan penampilan yang agung dan hikmat, mengenakan pakaian mewah, perlahan mendekat. "Salam, Tetua Luhai." Para murid paviliun dalam sangat ketakutan dan membungkuk panik. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengaktifkan formasi boneka Jin Gang. Siapa yang menerobos masuk tanpa izin? Wajah Tetua Lu tampak serius, dan matanya yang tajam menatap pemimpin kelompok itu. Ia bertanya dengan suara berat, "Lu Gang, bicaralah." Laporan, Tetua. Lu Gang bermandikan keringat dingin dan berkata dengan panik, "Baru saja, seorang murid tak dikenal memasuki aula. Dia mengatakan bahwa dia adalah murid paviliun dalam yang baru dipromosikan dan datang untuk melapor. Tetapi seperti yang kita ketahui, penilaian paviliun dalam akan diadakan bulan depan. Saya menyarankan dia untuk menunggu di dekat sini. Awalnya, dia jujur, tetapi kami tidak tahu bahwa murid ini akan begitu gelisah dan berkeliaran. Kemudian kami mengetahui bahwa murid ini secara tidak sengaja memasuki formasi boneka Jin Gang. Kau benar-benar hebat dalam membela diri." Mata tajam Tetua Lu berbinar saat ia menegur, "Apakah kau benar-benar menganggap dirimu pintar, atau kau pikir orang tua ini mudah ditipu?" "Tetua, tolong tenangkan diri." Lu Gang dan yang lainnya berlutut ketakutan, tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. Tetua Lu mendengus, dan bertanya dengan nada agung, "Siapa nama murid itu?" "Zan, harimau perang." Lu Gang tergagap. "Ya, benar." Tetua Lu mengangguk sedikit, merasa sangat terkejut, lalu menatap Lu Gang dan berkata, "Lu Gang, kau telah menipu orang tua ini seperti ini, jadi sekarang aku akan menghukummu dengan membuatmu memasuki formasi boneka Jin Gang. Jika kau bisa melampaui harimau perang, masalah ini akan dibatalkan. Jika kau kalah, kau akan didenda 20 batu spiritual tingkat rendah dan kemudian pergi ke tebing perenungan untuk merenung selama 3 hari. Aku." Wajah Lu Gang memucat. Apa Anda keberatan?" Wajah Tetua Lu tampak muram. "Ya, gelombang." Lu Gang mengumpat dalam hati. Mengapa dia menggoda Lin Chen tanpa alasan? Bukankah ini hanya akan mencari masalah? "Cepat masuk, atau nanti kau tidak akan bisa menyusul," kata Tetua Lu dingin. Ekspresi wajah Lu Gang berubah. Waktu adalah hidup, jadi dia dengan cepat bergegas masuk ke formasi boneka Jin Gang. "Untungnya, saya bukan dalangnya." Sepertinya Tetua Lu benar-benar marah. Tetua Lu selalu adil dan tegas. Hari ini, akhirnya aku menyaksikannya sendiri. Semua orang diam-diam bersukacita, takut akan penderitaan, dan tetap menutup mulut mereka rapat-rapat. Saat ini juga. Bang, bang, gelombang. Lengan tembaga dan tinju besi, sepadat hujan. Meskipun hanya boneka, mereka tidak kekurangan fleksibilitas. Anggota tubuh mereka dapat bergerak bebas, dan serangan mereka sangat dahsyat dan cepat seperti guntur, setiap gerakan menunjukkan kekuatan. Terlebih lagi, boneka Jin Gang ini terbuat dari berlian, sehingga sangat keras. Yang lebih merepotkan adalah boneka-boneka ini bukanlah makhluk hidup sungguhan, dan mereka tidak memiliki aura, sehingga sangat sulit untuk dideteksi. Namun Lin Chen masih mampu merasakan perkiraan lintasan serangan boneka Jin Gang berdasarkan fluktuasi aliran udara. Tekanannya 1000 kali lipat. Dengan tingkat kultivasi dan kekuatan fisik battle body Lin Chen saat ini, dampaknya tidak signifikan, tetapi kemampuan geraknya akan sedikit terbatas. Hosh, hosh, gelombang. Tinju panjang Jin Gang yang kuat dan mendominasi menyerang tanpa henti. Melihatnya, seolah-olah seluruh koridor dipenuhi duri yang lebat. Sosok Lin Chen lentur, seperti ikan loah yang licik, bergerak melalui celah-celah serangan dengan mudah. Hanya dalam waktu singkat, Lin Chen telah maju hampir 200 kaki, tetapi dia masih belum bisa melihat ujungnya. Dan semakin jauh dia melangkah, tekanan spasial berlipat ganda, dan hambatan menjadi semakin besar. Perlahan-lahan, gerakan Lin Chen mulai melambat, dan reaksinya pun tak mampu mengimbangi. Keringat mulai mengucur dari tubuhnya, dan dia terkekeh sendiri, hehe, sepertinya masih ada tekanan. Aku benar-benar tidak bisa meremehkannya. Pemikiran. Beberapa kepalan tangan panjang Jin Gang yang berjejer, seperti bola meriam yang meledak, menyapu aliran udara, menyerang dengan rapat dan ganas. Tidak ada yang bisa dihindari. Tinju dan lengan Lin Chen bergetar hebat, seperti dua naga yang muncul dari laut, berhadapan dengan kelompok tinju panjang Jin Gang yang menyerang dengan ganas, dan berbenturan langsung. Dor-dor, gelombang.
Terjadi serangkaian getaran, dan aliran udara yang deras menimbulkan fluktuasi yang kuat. Lin Chen merasa seolah-olah tinjunya menghantam lempengan baja yang tak bisa dihancurkan. Meskipun ia berhasil memukul mundur serangan gabungan yang dahsyat dari boneka Jin Gang, Lin Chen juga terdorong mundur 1 atau 2 langkah, dan buku-buku jarinya masih sedikit mati rasa. Namun, boneka Jin Gang itu sama sekali tidak rusak, dan tidak ada satupun retakan yang muncul. Sungguh sulit, pavilion dalam ini memang tidak mudah. Lin Chen terkejut. Namun, boneka-boneka Jin Gang ini tidak berpikir. Mereka tidak akan merasa takut, jadi mereka tidak akan memberi Lin Chen kesempatan untuk menarik napas. Serangkaian pukulan panjang Jin Gang lainnya menyerang dengan ganas. Bertarung, bertarung, gelombang-gelombang. Semangat bertarung Lin Chen meledak, moralnya tinggi, dia bergerak seperti naga yang berenang, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang, menyapu medan perang, bertarung dengan sengit dan sepenuh hati dengan kelompok boneka Jin Gang dengan cara yang buas, menyerbu lurus ke depan. Bang, bang, gelombang. Tinju panjang Jin Gang, satu demi satu, saling menyilang, sangat ganas. Lin Chen sudah terjun ke medan pertempuran, jadi dia secara alami terkena serangan dari waktu ke waktu, tetapi Lin Chen tampak sangat bersemangat, karena ini memiliki efek penempaan yang hebat pada tubuh pertempurannya. Sekarang, tubuh pertempuran bintang Lin Chen, bentuk tubuh berlian lapisan ketiga, baru mencapai tahap pertama alam tubuh. Terlebih lagi, dia telah lama berada di tahap ini, dan dia mungkin dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos ke tahap kedua. Ayo bertarung. Ekspresi Lin Chen tampak bersemangat, dan semakin dia bertarung, semakin berani dia jadinya. Darahnya mendidih, tubuhnya dipenuhi keringat, dan otot-otot di seluruh tubuhnya tampak berdenyut. Di bawah tekanan negatif yang kuat, bertarung dengan intensitas tinggi memang dapat mencapai penempaan komprehensif pada tubuh pertempuran. Tapi dia tidak tahu. Saat Lin Chen dengan ganas menyerbu formasi boneka Jin Gang, sesosok figur berjuang untuk mengejar di belakangnya. Karena Lin Chen tidak menggunakan teknik apapun dan sebagian besar terlibat dalam bentrokan langsung, menggunakan kekuatan kasar untuk menempa tubuh pertempurannya, kecepatannya dalam menyelesaikan pertarungan tidak cepat. Dan Lu Gang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar ketertinggalannya selangkah demi selangkah. Dari kejauhan, ia melihat Lin Chen berjuang mati-matian, yang sangat mengejutkan Lu Gang. Ia mencibir, harimau perang ini baru mencapai ketinggian lebih dari 200 kaki. Kekuatannya tidak ada yang istimewa. Sepertinya rumor hanyalah rumor, sama sekali tidak dapat diandalkan. Karena Tetua Lu telah memberi saya kesempatan ini, jangan salahkan saya. Jika saya tampil baik, saya bahkan mungkin mendapatkan apresiasi dari Tetua Lu. Uset, gelombang. Sosok Lu Gang berkelebat seperti hantu, selincah ular. Dengan beberapa kilatan, dia mendekati Lin Chen. Tinju serigala terbang. Lu Gang diam-diam berteriak, mengambil inisiatif. Dia mengeluarkan serigala terbang, mengincar Lin Chen dengan ganas dan melancarkan serangan mendadak. Ekspresi wajah Lin Chen sedikit berubah. Begitu Lu Gang bergerak, Lin Chen langsung merasakannya. Harimau terbang meteor. Lin Chen tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan yang sangat kuat. Meraung, gelombang. Harimau ganas itu meraung, momentumnya seperti meteor, secepat guntur, dan benar-benar mendominasi. Bang, gelombang. Dengan ledakan keras, kemanapun harimau terbang meteor itu pergi, ia menyerbu maju dengan penuh percaya diri. Dua baris boneka Jin Gang juga terdorong mundur dengan paksa, dan hantu serigala terbang langsung hancur berkeping-keping. Namun, wujud harimau itu tidak menghilang. Wujud itu tetap nyata, persis seperti harimau ganas, memperlihatkan taring dan cakarnya, momentumnya tak berkurang, menerjang maju dengan gagah berani dalam garis lurus, seperti sambaran petir, menyerang Lu Gang seperti pisau panas menembus mentega. Hah! Ekspresi Lu Gang sangat ketakutan. Dia merasakan kekuatan yang sangat besar dan menakutkan, kekuatan Raja Harimau, menekan dirinya. Baru saat itulah dia benar-benar menyadari betapa menakutkannya kekuatan sejati Lin Chen. Perisai Gengjin. Dalam kepanikan, Lu Gang mengumpulkan seluruh kekuatan bela diri sejati miliknya dan melepaskan telapak tangannya, seolah-olah memadatkan lapisan perisai energi yang keras. Bang, gelombang. Flying Tiger, seperti meteor, bertabrakan dengan perisai energi, dan keduanya meledak seketika. Ah, gelombang. Lu Gang berteriak dan terhuyung mundur, hampir jatuh ke tanah. Ini masih terjadi saat Lin Chen menahannya. Jika Lin Chen menggunakan seluruh kekuatannya, Lu Gang mungkin sudah terjatuh. Hosh, gelombang. Sebelum Lu Gang sempat menarik napas, tinju panjang Jin Gang menyerang tanpa henti, dan dia hanya bisa menghindar dengan tergesa-gesa. Lin Chen mengamati dengan saksama, sangat terkejut, dan berkata dingin, jadi kau pelakunya. Aku belum membalas dendam padamu karena telah menjebakku. Kau masih berani menyelinap masuk dan menyergapku. Tapi dia tidak tahu. Lu Gang semakin kesal dan berkata dengan marah, karena kau, bajingan, aku dihukum oleh Tetua Lu. Konyol, kau bertindak tidak pantas dan merupakan orang yang hina, namun kau berani menyalahkanku. Wajah Lin Chen tiba-tiba menjadi dingin dan dia mendengus, karena kau berani menyergapku di dalam formasi boneka Jin Gang, itu berarti pertarungan tidak terbatas di dalam formasi boneka Jin Gang. Karena itu, mari kita selesaikan dendam lama dan baru ini. Mengatakan itu, sosok Lin Chen melesat, langsung menyerbu ke arahnya. Ekspresi Lu Gang berubah drastis.
Dia baru saja merasakan kemampuan Lin Chen dan jelas bukan tandingannya. Dia sangat menyesalinya. Seharusnya dia tidak terlalu gegabah. Sekarang dia benar-benar telah membuat Lin Chen marah, dan kemungkinan besar masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Lu Gang sangat marah, menggertakkan giginya, berubah menjadi serigala terbang, dan menyerbu ke arah Lin Chen. Tinju serigala besi. Pukulan demi pukulan, setiap pukulan bagaikan serigala terbang, tertanam baja dan terbungkus besi. Serigala terbang yang terkondensasi itu sekeras besi dan sekuat baja. Untuk bisa menjadi murid pavilion dalam, fondasi seseorang secara alami harus dalam, dan kekuatan tempur keseluruhan mereka jauh lebih kuat daripada prajurit bela diri pada level yang sama. Sayangnya, Lu Gang hanya memiliki tingkat kultivasi puncak seorang prajurit sejati 7 putaran, sementara tubuh tempur, kultivasi, dan intensitas energi bela diri sejati Lin Chen jauh lebih unggul daripada Lu Gang. Kau terlalu percaya diri, teriak Lin Chen dingin, tanpa menghindar atau berkelit. Tinjuannya bergemuruh seperti guntur, menembus udara dengan dahsyat. Bang! Gelombang. Pukulan berat yang dahsyat, kuat dan tak terkalahkan, berbenturan langsung. Hosh! Hosh! Gelombang. Serigala terbang besi, sekeras baja, sebenarnya bukanlah tandingan bagi kekuatan dahsyat pukulan Lin Chen yang luar biasa. Serangkaian tangisan pilu terdengar dari mereka. Serigala terbang besi yang menyerbu ke depan, seperti pecahan kaca, meledak satu demi satu di bawah gempuran tinju Lin Chen yang dahsyat. Ekspresi Lin Chen dingin dan tanpa ampun, matanya tajam seperti kilat. Dia melangkah maju seperti guntur, tak terhentikan, tak ada yang bisa menghalanginya, dan dia terus maju tanpa henti. Lu Gang ketakutan dan tahu dia tidak bisa menghindar, jadi dia dengan marah melayangkan pukulan, berteriak saat berbenturan dengan lawannya. Bang! Gelombang. Tinju mereka berbenturan, menghasilkan raungan yang menggelegar, dan gelombang energi yang dahsyat melonjak. Puff! Gelombang. Lu Gang menjerit. Energi tinju yang kuat bergetar di sekujur tubuhnya, seperti dihantam palu berat. Beberapa tulang rusuknya patah, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia terlempar ke belakang seperti layang-layang, tersandung dan jatuh, kesakitan hebat. Ekspresi Lin Chen dingin dan tanpa ampun, matanya dipenuhi rasa jijik. Dia berkata dengan dingin, aku tidak suka menimbulkan masalah, tapi aku juga tidak takut. Semoga beruntung. Mengatakan itu, Lin Chen mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Kau, Lu Gang sangat marah dan kesal. Dia bangkit dan ingin menyerangnya lagi, tetapi sekelompok boneka Jin Gang mengepungnya, seketika wajahnya menjadi pucat pasi. Ah, gelombang. Jeritan tragis terdengar dari belakang Lin Chen. Diperkirakan Lu Gang setidaknya akan kehilangan sebagian kulitnya kali ini, jika tidak sampai meninggal.